Kerjanya cuma makan. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini melebihi batas. Kalau tidak ada pengunjung, akan kubuat kau jadi sup gajah. Hah, aku pindah ke sini dan mengambil alih kebun binatang bobrok ini, utangku menumpuk. Sistem hanya memberiku hewan biasa, yang makannya banyak dan buang airnya juga banyak. Andai saja ada satu pengunjung, walaupun hanya membeli tiket diskon 9,9. Informasi menunjukkan ini adalah zona terlarang tingkat S, pintu masuk ke tanah tengkorak. Kenapa ada orang biasa di sini? Hei, Nona cantik, mau lihat gajah? Tiket spesial cuma 9,9. Bisa memberi makan dari dekat juga loh. Itu, iblis pengguncang bumi. Dia memarahi iblis itu. Badan seperti ini, kostum cosplay seperti ini, pasti wanita kaya. Makan malamku sudah terjamin. Minggir, siapapun kau, iblis ini harus disegel. Disegel? Nona, ini kebun binatang yang serius. Kami tidak percaya tahayul. Kau ingin menyentuhnya, kan? Dahuang, beri hormat pada Nona cantik. Dia akan meluncurkan mantra terlarang. Kenapa diam saja? Dahuang, pertunjukan air mancur. Basuh debu untuk tamu. Selesai. Itu adalah sinar kematian tingkat 9. Hidupku tamat. Yeay, kali ini aman. Tip di tangan. Aku tidak mati. Sinar kematian yang menghancurkan dunia itu ternyata diubah secara paksa menjadi air hangat. Apakah ini kendali kekuatan seorang yang agung? Dia memperingatkanku. Aduh, Dahuang terlalu antusias hari ini. Nona cantik basah ya? Cepat, Lab. Pen pendahulu, ampuni aku. Murid ini tidak mengenali kebesaranmu. Mohon pendahulu lepaskan rantai pengikat abadi ini. Pendahulu apa? Aku kepala kebun binatang. Kamu terlalu menghayati peran. Kenapa? Tidak puas dengan layanannya. Puas. Sangat puas. Murid ini tidak berani tidak puas. Pemberitahuan sistem. Tingkat kepuasan pengunjung 100%. Pemberitahuan sistem. Mendapat hadiah, pakan tingkat awal 10 kantong. Pemberitahuan sistem deskripsi item. Sebenarnya adalah eliksir darah makhluk dewa. Pemberitahuan sistem. Misi utama dimulai. Tujuan misi, lulus penilaian bintang dalam 1 bulan dengan menyambut 100 pengunjung supernatural. Lihat ini. Ini proyek viral kami. Taman kelinci lucu. Kelinci-kelinci ini sangat produktif. Aku pusing membiayai mereka. Kelinci, ini jelas serangga void yang bisa melahap dimensi. Dia masih mengeluh tidak bisa membiayai mereka. Ini untukmu. Sebagai souvenir, makhluk ini berkembang biak terlalu cepat. Ambil saja, pulang, dan masak. Sesepuh, lelucon ini bisa membunuh orang. Sudah pingsan? Kualitas fisik cosplayer sekarang sangat buruk. Bagaimana aku bisa menyelesaikan misi menyambut 100 orang ini? Sudah bangun. Maaf ya, kondisinya sederhana. Makan mie ini untuk mengganjal perutmu. Air ini memancarkan cahaya pelangi. Ini mata air keabadian. Mie itu. Mungkinkah itu urat naga legendaris? Jangan sungkan. Ini hanya mie instan rasa daging sapi rebus biasa. Beli diskon di supermarket. Cepat makan. Habis makan, beli tiket lagi. Mie daging sapi biasa. Apakah ini pola pikir penguasa tersembunyi? Benda dewa seperti ini diberikan begitu saja. Jika aku bisa tinggal di sini, meskipun hanya sebagai penyapu lantai. Aku menerobos. Hambatan yang mengganjal 10 tahun akhirnya longgar. Terima kasih, senior, atas obatnya. Makan mie instan saja bisa orgasme. Wanita ini, otaknya pasti ada yang tidak beres. Linfan, mati kemana kau? 100.000 yang kau utang. Kalau tidak bayar hari ini, aku akan hancurkan kebun binatang bobrokmu ini. Penagih utang datang. Nona, duduklah dulu. Aku mau bersembunyi sebentar. Senior, serangga rendahan seperti ini, mengapa Anda harus repot-repot? Karena aku sudah makan obat dewa Anda, masalah kecil ini, serahkan padaku. Mereka bawa tongkat loh. Tongkat yang sangat besar. Tongkat? Ini pasti ujian dari senior kepadaku. Jika bahkan sampah ini tidak bisa kutangani, apa aku mengikuti keberadaan tabu ini? Pemburu tingkat S. Berani membuat onar di wilayah dewa? Kalian mau mati bagaimana? Gila, pengunjung wanita ini jago banget ya. Tunggu dulu. Kalau dia sehebat ini, buat acara penilaian bintang sebulan lagi. Apa aku bisa manfaatkan dia ya? Jadi pengawal gratis?
Kepala, apakah aku benar-benar harus memakainya? Bahannya terlalu sedikit. Pertahanannya benar-benar nol. Sempurna. Ini baru namanya profesional. Kalau mau menarik pengunjung, tampilan depan itu paling penting. Karena kau cuma minta makan dan tempat tinggal tanpa gaji, semua kerjaan berat dan kotor jadi tanggung jawabmu. Daya tahannya benar-benar nol. Tunggu, bukan. Motif pada pakaian ini terlihat seperti mantra kuno yang bisa memikat semua makhluk. Maknanya terlalu dalam. Ini pasti ujian dari senior agar hatiku tak terpengaruh. Aku tak boleh mengecewakan senior. Ayo, kita mulai pelatihan kerja dulu. Komplotan monyet di sana lagi emosian banget akhir-akhir ini. Pas banget buat membereskan mereka. Nih lihat, ini kawasan monyet. Kerjaannya cuma berantem tiap hari. Ini kera iblis enam telinga yang sudah lama punah. Kekuatan tiap ekornya setara penghancur kota. Mereka sedang mengamuk. Dia datang. Aura membunuhnya sudah membesar nyata. Tak bisa kutahan. Mustahil ditahan. Berisik banget sih. Kalau ribut lagi, pisang kalian akan kusita. Sapa karyawan baru kita. Sepertinya mereka sangat menyukaimu. Mulai sekarang, tugas memberi makan kuserahkan padamu. Kenapa pingsan lagi? Siapa yang berani melukai orangku? Apa kalian tidak tahu kalau tanah ini diincar kongsi naga hitam? Kenapa ada lagi yang masuk tanpa tiket? Dan ini komplotan lagi. Bocah, kalau hari ini kau tidak menyerahkan sertifikat tanah itu, aku akan melemparkanmu ke kandang monyet untuk jadi makanan monyet. Makanan monyet? Kau sendiri yang bilang begitu. Bocah, kekuatan superku adalah tubuh baja. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Mencari mati? Pengunjung tidak sopan seperti ini, biar satpam saja yang ngurus. Damau, layani tamu. Mengancamku dengan monyet, aku bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Sudah berapa kali ku bilang, jangan memprovokasi hewan. Biaya pengobatan ditanggung sendiri ya. Bos, itu monster. Damau, jangan sembarangan makan makanan sampah. Muntahkan! Tidak takut sakit perut? Kepala kebun binatang? Teh Anda. Pemburu tingkat S jadi pelayan, binatang buas kuno jadi peliharaan. Siapa sebenarnya kepala kebun binatang ini? Siapa yang sudah kusik ini? Merusak gerbang utama, merusak rumput, dan menakuti monyet-monyetku. Total ganti rugi, 2 juta. Bos, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kongsi naga hitam itu cuma perusahaan fiktif. Tidak punya uang? Kalau begitu, bayar dengan tubuhmu saja. Hah? Bayar dengan tubuh? Bos, aku bukan gay. Pikiranmu kemana-mana. Kebetulan, kebun binatang ini butuh satpam dan pembersih kotoran hewan. Kau tinggal di sini, bekerja, untuk melunasi utang. Kapan lunas? Kapan kau boleh pergi? Pemberitahuan sistem. Selamat mendapatkan tenaga kerja X1. Ketua Kongsi Naga Hitam. Pemberitahuan sistem. Kemajuan misi. Perekrutan karyawan 2,5. Pemberitahuan sistem. Hadiah terbuka. Pavilion baru. Pavilion laut dalam. Pemberitahuan sistem. Deskripsi item. Berisi ikan hias biasa. Ini proyek baru kami, Laut Fantasi. Izinkan aku memperkenalkan, ini ikan mas peliharaanku. Satpam baru ini, kondisi fisiknya payah sekali. Kenapa pingsan lagi? Pura-pura pingsan ya? Fluktuasi energi di sini sudah menembus langit. Liu Ruyan sudah hilang 2 hari. Mungkinkah dia sudah mengalami nasib buruk? Harus bertindak hati-hati. Menyamar sebagai inspektur dinas kesehatan. Mari selidiki. Kunci, gosok lebih kuat. Itu air liur atau noda air? Bersihkan. Halo, saya dari Dinas Kesehatan Kota. Melakukan inspeksi rutin. Itu keturunan penguasa zaman dahulu. Entitas tak tergambarkan. Kesadaran mental saya langsung runtuh. Hanya dengan satu tatapan, saya terluka parah. Bos datang inspeksi. Cepat, silakan masuk. Kunci, berhenti menggosok. Buatkan teh. Gunakan wadah besar itu. Pemburu tingkat S, Liu Ruyan, menyajikan teh. Dia memperingatkanku. Jangan macam-macam, atau mati. Bos, kebersihan di sini sudah standar. Lihatlah kualitas airnya. Setiap hari saya pribadi berenang 2 putaran, bahkan minum 2 teguk. Anda berenang dan minum? Betul. Untuk membuktikan airnya bagus, saya akan menunjukkan pertunjukan. Xiaojin, keluar untuk mengambil udara. Bos lihat, ikannya sangat lincah. Lulus, pasti lulus.
Standar kebersihan di sini tingkat dewa. Benarkah? Kalau begitu, penilaian bintang bulan depan. Saya rekomendasikan. Saya sendiri yang akan merekomendasikan. Siapa yang berani tidak memberi bintang 5? Saya, Wang Jiangwo, akan berurusan dengannya. Aduh, malu sekali rasanya. Benar saja, di zaman sekarang memang harus menjaga hubungan baik dengan pihak resmi. Sekarang ada harapan untuk melunasi utang. Harus segera dilaporkan ke markas besar. Tempat ini harus ditetapkan sebagai zona terlarang tingkat SSS. Tidak ada yang boleh menyinggung kepala penampungan ini. Jika tidak, dunia akan hancur. Hua, 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 hua. Kepala kebun binatang, jangan berteriak lagi. Makhluk agung itu sangat sensitif saat bangun tidur. Terakhir kali dia berguling, kota sebelah sampai gempa. Omong kosong apa ini? Hua, hua, itu paling penurut. Hua, hua, bangun. Saatnya bekerja. Meskipun kamu harta nasional, tidak bisa terus-terusan bermalas-malasan. Hah? Bahkan makhluk dewa yang menguasai hukum yin, dan yang pun membiarkan dia mengelusnya. Apakah tangan Anda adalah artefak suci? Meskipun itu zona terlarang tingkat S, jubah tembus pandang kami bisa sepenuhnya menyembunyikan aura. Targetnya adalah beruang itu. Bawa dia! Ada apa ini? Tubuhku tidak bisa bergerak. Bagian kiri seperti dilahar, kanan seperti digues. Panda itu, tatapannya seperti melihat orang mati. Kok ada 3 pengunjung masuk kandang? Wah, hua-hua, ternyata mau main patung bersama pengunjung. Bagus, akhirnya belajar berbisnis. Tuh, tolong, ini bukan permainan. Teman-teman, kerjasamanya bagus sekali. Jangan bergerak, tetaplah pada posisi itu. Aku akan memotret kalian. Ini bukan panda. Ini adalah dewa iblis. Keju. Makan yang enak, cepat tumbuh bulu. Kalau tidak, akan kubuat kau jadi ayam panggang. Ayam sialan ini. Mulutnya cerewet sekali. Makan nasi saja harus yang sudah matang. Kepala kebun binatang, ada kakek-kakek di luar. Dia bilang dia adalah tetua dari sekte Wansho. Dia ingin bertukar pengalaman dengan kita soal bisnis hewan. Bertukar pengalaman? Ini kebun binatang kita, bukan arena pertarungan hewan. Sudahlah, pas banget. Lagi butuh pawang monyet. Suruh dia masuk. Aku merasakan ada darah makhluk dewa di sini. Cepat serahkan makhluk dewa itu. Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini. Kurang ajar, berani tidak menghormati kepala kebun binatang. Damai itu untung. Tuan, Anda ingin melihat makhluk dewa? Di sini kami hanya punya ayam. Bagaimana menurut Anda? Semut yang tidak tahu diri. Akan kutunjukkan apa itu pengendali binatang sejati. Ini adalah binatang kontraku. Naga api. Takut, kan? Berlutut dan bersujud. Aku akan meninggalkan tubuhmu utuh. Oh, kadal besar ya. Kelihatannya kuat. Boleh kupinjam untuk memutar penggiling? Kau cari mati. Naga api. Telan dia. Naga, penekanan garis keturunan naga. Itu adalah penguasa segala unggas. Hebat. Sangat hebat. Tuan, sulap Anda yang bisa membesar dan mengecil ini sungguh luar biasa. Boleh kadal ini kuberikan untuk makan ayam? Kawan-kawan, besok adalah saat yang menentukan nasib kita. Tim penilai nasional akan datang. Bisa lunas utang, bisa hidup enak. Tergantung besok. Slogan kita adalah, yang ikut kami makmur, yang melawan kami binasa. Layanan ramah, pengunjung nomor 1. Bagus. Huzi, tutup tatomu itu. Jangan menakuti pimpinan. Ruyan, rokmu terlalu pendek. Ah, bukan. Senyummu lebih manis lagi. Kepala kebun binatang, demi kehormatan kebun binatang, aku rela mengorbankan pesonaku. Itu tekad seorang tingkat S. Bahkan taktik rayuan pun digunakan. Mengerikan sekali. Lin Fan itu berkali-kali merusak rencana Ordo Katedral. Kudengar dia juga memenjarakan bis iblis Ordo Katedral. Berani sekali dia. Leluhur, besok adalah waktu terbaik untuk bertindak. Dengan dalih penilaian, kami akan mengorbankan seluruh kebun binatang dan membebaskan iblis kuno di sana.
Besok, aku akan membuat kepala kebun binatang itu berlutut di kakiku dan gemetar. Biarkan dia tahu apa itu kekejaman. Akhirnya datang juga tim penilai. Uangku. Oh, bukan. Kehormatanku. Ketua Zhao, suatu kehormatan bertemu Anda. Kepala Lin Fan terlalu sungkan. Penilaian besok, aku akan memberimu kejutan besar. Mati kau, manusia biasa. Rasakan jurus 10.000 racun pemakan hati dari leluhur. Kau Selamat datang dan berikan bimbingan. Kepala Zhao, cengkraman Anda kuat sekali. Sepertinya Anda seorang praktisi bela diri. Kenapa wajah kakek ini jadi hijau? Mabuk perjalanan ya? Pemberitahuan sistem. Menjelang Festival Dewa dan Iblis, penilaian antar bintang hitung mundur 10 jam. Ketua Zhao, lihatlah singa ini. Meskipun kepalanya agak banyak, itu kembar siam. Tapi sifatnya lembut, tidak pernah menggigit orang. Memberi bintang 5 tidak berlebihan kan? ada apa ini? Kenapa binatang ini tidak terkendali? Kutukan darah 10.000 rohku tidak mempan. Kenapa wajah juri ini pucat sekali? Apa dia pikir singanya kurang lincah? Harus beraksi sedikit. Simba, jangan tidur. Tunjukkan jurus raungan singa pada para pemimpin. Harus bersemangat. Maaf ya, efek suaranya terlalu keras. Para juri, kenapa kalian mimisan saking semangatnya? Gawat, ini formasi darah iblis. Dia akan mengorbankan seluruh kota. Jika tidak bisa dikendalikan, maka hancurkan saja. Hari ini, aku leluhur darah iblis akan mengubah tempat ini menjadi neraka. Lin Fan, gemetarlah. Teknologi proyeksi holografik AR sekarang sudah sangat canggih ya. Ketua Zhao, tim penilai kalian benar-benar habis-habisan untuk menguji rencana daruratku. AR, buka matamu lebar-lebar. Ini serangan sihir. Tapi, Pak Pimpinan, tempat kita ini untuk keluarga. Kalau Anda pakai efek seseram ini, anak-anak bisa ketakutan. Bahkan, bisa mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Aku akan mencabut nyawamu. Lautan darah menelan langit. Karena Anda tidak mau mendengarkan, berteriak-teriak di area kebun binatang, melakukan tahayul, dan juga merusak fasilitas umum. Demi bonusku, demi ulasan bintang 5ku, Anda harus tenang sekarang. Peringatan, terdeteksi pengunjung berisiko tinggi membuat Ona mengaktifkan mode penumpasan tingkat SSS. Hukuman sedang berlangsung. Kekuatanku hilang. Siapapun itu, matikan efeknya. Kita harus beradab dan membangun gaya baru. Perkataan menjadi hukum. Satu siulan menguasai dunia. Ini bukan sekadar menekan. Ini langsung mengubah aturan spesies. Apakah ini cara dewa bertindak? Itu adalah leluhur iblis darah. Dia bahkan tidak tahan dengan satu siulan dari kepala kebun binatang. Apakah peralatan efek khusus ini korslet? Kenapa akhirnya menyemprotkan pigmen merah kemana-mana? Susah sekali dibersihkan. Kepala kebun binatang. Iblis itu sudah tiada. Iblis apa? Maksudmu juri penipu itu? Hei, kemana dia pergi? Oh, ternyata dia menggunakan trik sulap anjing hidup. Demi menghindari tiket 9,9 yuan, dia bahkan mengeluarkan trik seperti ini. Aduh, jangan bunuh aku. Ampunilah aku, rajaku. Aku rela menjadi anjing setia di bawahmu. Baiklah, karena sudah menjadi anjing, tim keamanan memang kekurangan anjing penjaga. Mulai sekarang kau akan dipanggil Wang Cai. Di bawah kendali kakak Hu, setiap hari bertanggung jawab makan sisa makanan. Itu, teman-teman dari Dinas Kesehatan. Bagaimana menurut kalian pertunjukan sulap tadi? Bisakah penilaian kita lulus? Lolos. Harus lolos. Bintang 5. Tidak. Aku akan mengajukan permohonan tingkat khusus. Ini adalah permata umat manusia. Pemberitahuan sistem, misi utama selesai. Pemberitahuan sistem, target misi, sambut 100 pengunjung Supernatural.
Pemberitahuan sistem peringkat sempurna. Pemberitahuan sistem hadiah misi buka zona taman tingkat 2. Istana Naga perlu direnovasi. Pemberitahuan sistem buka target baru. Pemberitahuan sistem untung 10 juta. Istana Naga? Kedengarannya bisa menjual banyak tiket mahal. Kebun binatang bobrok ini telah merebut tanah keberuntungan tuan muda ini. Paman Hu masuk dan beritahu, tanah ini aku, Kian Duo yang membeli. Suruh dia pergi. Tempat busuk ini bau sekali. Master Lee, apakah benar ada urat naga di bawah sini? Tuan muda, aku mengamati bintang-bintang. Tempat ini memiliki aura ungu dari timur. Ini adalah tempat terbaik untuk memelihara mayat. Uhuk. Tempat pemeliharaan kesehatan yang bagus. Jika bisa membangun villa di sini, kekayaan keluarga Kian bisa bertahan 1000 tahun. Siapa yang berani? Kepala kebun binatang, ini adalah tuan muda dari grup Kian. Kita tidak bisa melawannya. Dia benar-benar kaya, yang bisa membunuh orang dengan uang. Kaya? Itu berarti pelanggan besar. Astaga, selamat datang. Apa Anda mau menyewa seluruh tempat? Kami memang butuh tamu terhormat berkelas seperti Anda. Jangan banyak omong. Tuan muda ini sudah mengincar tanahmu. Sebutkan hargamu, 5 juta cukup. Menghina dewa tersembunyi dengan uang duniawi yang kotor? Dia mencari mati. 5 juta? Tanah bobrok ini seharga 5 juta. Tapi tugas sistemku butuh 10 juta. Sebenarnya aku tidak tertarik uang. Tapi tanah ini warisan leluhur. Harus tambah uang. Serakah sekali, 10 juta. Tanda tangan kontrak, sekarang. Setuju. Naga, gerbang tangan naga. Ini adalah pengadilan ilahi. Tuan muda, cepat lari! Master Lee, kau menipuku. Orang tua ini fisiknya lemah. Apa dia mau pura-pura ditabrak? Tuan muda, kita lanjutkan negosiasi kontrak. Kulihat kau menolak kebaikan, malah mencari masalah. Karena kau tidak mau menjual tanahnya, maka aku akan membeli semua hewanmu agar kau tidak bisa beroperasi. Hari ini, tuan muda ini akan mengosongkan tempat bobrokmu. Ayam botak itu tuan muda ini mau. Malam ini akan direbus jadi sup. Anda mau beli ayam botak itu? Tuan muda, meskipun pencernaan Anda bagus, aku khawatir Anda terlalu berapi-api. Cuma ini, 5.000 keping. Tangkap dia untukku. Sekadar info, ayam ini galak. Patukannya lumayan sakit. Tenang, Tuan Muda. Hanya seekor ayam. Ayam ini bahkan meludah. Hah? Api! Tidak bisa padam. Air tidak memadamkannya. Tuan muda, itu api di selatan. Itu adalah Phoenix. Kita sedang menghujat dewa. Omong kosong. Phoenix apa? Itu hanya ayam hutan yang menyemburkan api. Tuan muda ini tidak hanya punya uang, tapi juga pengguna kemampuan api. Tingkat C. Lihat, aku menundukkannya. Ayam kecil, lihat ini. Ini baru seni api. Aduh, sudah ku bilang jangan bermain api. Hati-hati mengompol. Ayam ini suka makan yang hangat. Itu adalah kekuatan asli yang melahap semua api. Kepala kebun binatang Lin Fan bilang itu hanya suka yang hangat. Masih mau beli? Ayam ini barusan makan apimu. Sekarang harganya naik. Harus tambah 20.000. Halo? Apakah ini Ordo Katedral? Saya menemukan di sini seekor binatang ajaib dengan nilai sihir yang sangat tinggi. Betul, tepat di kebun binatang pinggir timur. Saya ingin memesan tim pemburu iblis tingkat tertinggi. Saluran air ini kenapa macet lagi? Wang Chai, ambil pendorong toilet itu. Kafir rendahan. Aku John, kepala kesatria penghukum katedral. Aku merasakan adanya makhluk bidak jahat di sini. Serahkan monster-monster itu. Terimalah pemurnian dari Tuhan. Itu adalah putra cahaya tingkat S dari katedral. Sial. Hah, bagaimana mereka bisa datang? Itu, burung bersayap di langit itu, bisakah kau turun sedikit? Kau menghalangi jemuran pakaianku. Dan lagi, ini zona larangan terbang. Drone pun tidak boleh. Manusia bodoh, berani-beraninya menodai utusan Tuhan. Hukuman mati untukmu. Kepala kebun binatang, hati-hati. Terlalu terang. Matikan lampunya untukku. Menabrak sesuatu? Sudahlah. Sepertinya sudah menembus. Aduh, itu adalah tangki septik. Kenapa selera kalian orang asing ini begitu berat? Wang Chai, cepat selamatkan mereka.
Tidak hanya buang air sembarangan, tapi juga mengotori kolamku. Setiap orang didenda 500.000. Jika tidak punya uang, tinggallah dan sikat toilet sebagai ganti rugi. Bajingan! Kami adalah bangsawan. Nagase! Sungguhan! Sikat! Kami akan sikat! Kami paling suka menyikat toilet! Terdeteksi energi Dewa Barat. Istana Naga Xiaonikyu tingkat kebangkitan plus 10%. Tingkat kebangkitan saat ini 15%. Nah, begini baru benar. Setelah reformasi tenaga kerja, kalian akan jadi petugas kebersihan yang terhormat. Ya Tuhan, aku ini ksatria senior katedral. Kenapa harus menyikat toilet di timur? Jangan bunuh aku. Aku sikat. Aku akan menyikatnya sampai paling bersih. Karena cara halus tidak mempan, aku akan menimbunnya, kata tuan muda ini. Jangan bergerak. Di air itu ada Xiaonikyu hias terbaikku. Hahaha, Nichiu. Aku akan menimbun Nichiu itu, gali! Naga sejati muncul. Itu Leviathan. Naga akhir zaman telah bangkit. Aduh, cucuku sayang, kamu baik-baik saja? Kualitas ekskavator ini payah sekali. Disentuh sedikit saja langsung hancur. Aku akan lapor polisi. Ini merusak properti pribadi. Seekor Nichiu meledakkan ekskavator saya. Pemberitahuan sistem, peringatan, aura naga sejati bocor, menarik gelombang monster tingkat S. Pemberitahuan sistem, misi dikeluarkan. Gunakan kekuatan naga untuk menekan gelombang monster. Lindungi aset kebun binatang. Tidak bisa ditahan lagi. Naga mayat petir, makhluk zona terlarang. Tingkat S, dia gila. Arah itu, kebun binatang. Selesai. Dia tertarik oleh aura naga sejati di sana. Seluruh kota akan hancur bersama zona terlarang itu. Gelombang monster menargetkan kita. Raja mayat itu mengincar naga sejati. Banyak sekali kucing dan anjing liar. Yang memimpin itu, yang bersayap. Kadal besar itu juga mau bergabung. Jelek sekali. Tidak sesuai estetika kebun binatang kita. Dan kelihatannya seperti daging zombie berpenyakit. Tidak bisa dimakan. Kepala kebun binatang. Itu Raja Maya tingkat S puncak. Membawa racun korosif. Jika kita tidak mengaktifkan formasi pelindung, kita semua akan mati. Formasi apa? Cukup tutup gerbang saja. Jangan biarkan mereka masuk dan merusak rumput. Mahal itu. Aku akan berjuang. Hei, yang bersayap. Ini properti pribadi. Dilarang meludah sembarangan. Sudah kubilang dilarang meludah. Tidak mengerti bahasa manusia ya. Hei, jangan pura-pura mati. Ganti ubin ini. Ini baru diganti untuk penilaian. Tendangan itu tepat di titik vital, tempat kristal naga berada. Kepala kebun binatang memperingatkannya. Hidup dan mati ada di tangannya. Dengan satu kata, dia menekan Raja Maya tingkat S. Tingkat kekuatan macam apa ini? Gagal menipu. Sekarang malah bertingkah imut. Wajahnya jelek begitu, apa gunanya imut-imutan? Kita belum punya yang buang sampah kan? Kadalku ini kuat banget. Gimana kalau dia jadi truk sampah? Ke kepala kebun binatang benar. Kebetulan truk sampah sebelumnya rusak. Kepala kebun binatang cerdas. Meskipun Raja Naga bisa jelek, dia cocok untuk angkut sampah. Ini kehormatannya. Oke deh, sudah diputuskan begitu. Mulai sekarang dia masuk divisi kebersihan. John, kamu yang ajari dia cara pilah sampah. Pemberitahuan, sistem selamat kepada tuan rumah berhasil menaklukkan penjaga tingkat S, mendapatkan hadiah. Bangunan khusus, Arena One Show, tantangan baru dirilis. Kantor Pusat Katedral Barat telah mengeluarkan perintah penghancuran. Tingkat Uskup Agung, hitung mundur 3 hari. Konfigurasi musuh, Uskup Agung berjubah merah, plus mahkota duri. Arena, ini bukannya sirkus?
Ini dia, kaya mendadak. Akhirnya bisa adakan pertunjukan hewan, cari uang tambahan. Kepala kebun binatang, tiket sudah kejual semua. Para kuat dari seluruh dunia sudah datang. Satu tiket 100.000. Tapi ini juga barang langka. Tak kusangka, orang asing ini suka sekali melihat hal-hal aneh. Betul sekali, betul sekali. Terutama karena nama besar Anda. Sudah cukup. Saatnya bekerja. Para sahabat sekalian, selamat datang di Sirkus One Show. Pertunjukan utama malam ini, kadal melompati lingkaran api. Itu Raja Naga Mayat. Tingkat S legendaris. Dia gemetar. Bodoh, lihat lingkaran api itu. Itu adalah api ilahi asal. Jika sedikit saja menyentuhnya, bahkan jiwa pun akan terbakar menjadi abu. Kenapa diam saja? Lompat. Malam ini, mau makan malam tidak? Penghujatan. Ini adalah penghujatan terhadap kehidupan. Hukuman dari pohon suci akan datang. Itu adalah artefak ilahi, mahkota duri. Jika terperangkap, akan menjadi budak Ordo Katedral. Cepat lari! Ada lagi yang melempar barang dari atas. Apa tidak punya etika umum? Tapi kenapa lingkaran ini begitu besar? Pas sekali. Leher kadal besar ini terlalu tebal. Kalung tadi agak mencekik. Ukuran ini pas untuk kalungnya. Jiwaku akan terbelah. Apakah ini hukuman ilahi? Berlutut. Semut hina. Bertobatlah atas dosa-dosa kalian. Oh, ini emas murni dan berduri. Pengerjaannya lumayan bagus ya. Cuma agak menusuk tangan. Kau menangkap artefak kausalitas dengan tangan kosong. Kadal besar, kemari coba pas tidak. Aduh, agak longgar. Aku kencangkan 2 putaran lagi ya. Makasih bro. Kalung emas besar ini gagah sekali. Mengingat kau memberiku hadiah, lain kali datang main, ku beri diskon 20%. Kurang ajar. Itu adalah artefak keyakinan yang dikumpulkan katedral selama ribuan tahun. Kau malah menganggapnya. Masih kurang 1 juta untuk menyelesaikan tugas. Penonton ini pelit sekali. Tidak aktif memberi tip. Dewa dari Tiongkok? Jika aku bisa mencuri artefak yang bisa mencambuk naga itu, aku bisa membangkitkan keluargaku. Nona, ini area terlarang. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apa kau datang melamar sebagai petugas kebersihan? Mana mungkin? Aku dalam wujud bayangan. Bahkan dewa pun tidak akan merasakan kehadiranku. Apa pria ini sedang mempermainkanku? Mati kau! Aduh, nyamuk? Wah, nyamuk sekarang besar-besar sekali. Pergi sana. Xiaoliu, tolong kerok yang menempel di dinding ini. Pas sekali, para ksatria itu pasti lelah membersihkan toilet. Suruh dia ganti jaga. Siap. Aku adalah penguasa bayangan. Suruh aku bersihkan toilet? Bersyukurlah, mahkota duri uskup agung berjubah merah itu sekarang jadi kalung anjing di depan. Pemberitahuan sistem, misi utama selesai. Pemberitahuan sistem, target keuntungan 10 juta tercapai. Pemberitahuan sistem telah diperbarui. Pemberitahuan sistem, versi 2.0, resmi dibuka. Pemberitahuan sistem, fitur yang dibuka. Meja sintesis makhluk dewa. Pemberitahuan sistem, peta baru telah dibuka. Pemberitahuan sistem, makam 1000 iblis. Ada di bukit belakang. Wow, atraksi baru. Ini rumah hantu. Kita kaya mendadak. Rumah hantu sebesar ini, harga tiketnya harus naik jadi 100. Itu adalah tempat segel Raja Iblis. Kepala kebun binatang mau melepaskan monster pemusnah dunia lagi? Kabut beracun mayat berusia 10.000 tahun. Grandmaster menghirupnya sedikit saja bisa jadi darah. Tahan napas. Alatnya meledak. Angka ini, apakah ini gerbang neraka? Ah, sejuk sekali. AC sentralnya kuat juga ya. Efek pendinginannya bisa hemat listrik banyak. Kepala kebun binatang? Dia menghirup gas beracun itu. Kenapa diam saja? Ayo masuk. Tidak perlu beli tiket. Hari ini kita uji coba untuk karyawan internal. Kalian hemat 9,9 loh. Apa dia tidak takut racun mayat? Asap hitam itu sepertinya melihat hantu mengitari dia. Inikah kekuatan penguasa zona terlarang? Kebal dari segala racun. Perintahnya adalah hukum. Gaya dekorasinya cukup menyeramkan.
Tapi propertinya terlalu palsu. Tengkorak ini tidak ada teksturnya sama sekali. Lihat, saat diangkat tidak menyala lagi. Koneksi longgar. Produk cacat dari pabrik mana ini? Itu adalah tengkorak Raja Iblis. Api iblis penarik jiwa di dalamnya. Dipadamkan olehnya dengan satu tamparan. Pembersih baru itu. Ambilkan bohlam lampu untuk dipasang. Jangan buang-buang bentuknya. Hai. Hamba akan segera membeli bohlam lampu. Ya Tuhan, memasang bohlam lampu di tengkorak Raja Iblis? Betapa penistaan. Tapi jika dia membunuhku, itu lebih mudah daripada memencet semut. Aku harus melakukannya. Di depan sepertinya meja kerja. Bagus, bisa membuat kerajinan tangan. Pemberitahuan sistem. Komponen terdeteksi. Nama, meja sintesis makhluk dewa. Versi tidak lengkap. Fungsi, segalanya bisa disintesis. Bahan lingkungan saat ini, sangat banyak. Meja kerajinan DIY? Cukup menarik. Kebetulan banyak sampah di lantai. Rapikan sedikit. Barang rongsokan ini, lihat apa yang bisa dirakit. Pemberitahuan sistem. Bahan terdeteksi. Bahan utama, pedang pembunuh dewa. Patah. Bahan pendukung. Lonceng dewa reinkarnasi. Pecah. Apakah ingin memulai sintesis? Pemberitahuan sistem. Sintesis dimulai. Pemberitahuan sistem. Sedang membentuk ulang hukum. Pedang ini tumpul sekali. Susah buat mengupas apel. Waker ini juga sudah tidak jalan. Bagaimana kalau kita buat pisau buah penunjuk waktu cerdas? Pemberitahuan sistem. Konfirmasi resep bahan utama. Pedang iblis pemotong langit. Rusak. Bahan tambahan. Waker menakutkan. Benda biasa peluang sintesis. 100%. Apakah akan memulai? Penciptaan dari kehampaan. Itu adalah perwujudan hukum alam semesta. Dia sedang membentuk aturan langit dan bumi dengan tangan kosong. Ini adalah teknik pemurnian artefak yang hilang ribuan tahun. Mengubah yang busuk menjadi keajaiban. Tingkat kekuatan kepala kebun binatang sebenarnya seberapa tinggi? Menggabungkan pedang iblis dengan mesin. Ini adalah rahasia tertinggi alat ninja legendaris. Pemberitahuan sistem. Ding. Sintesis berhasil. Mendapatkan item langka. Pedang bela marela tengah malam. Atribut. Serangan aturan gelombang suara otomatis. Pukul 12 malam secara otomatis melepaskan cambuk spiritual. Cih, barang apa ini? Ada jam di gagang pedang. Bagaimana saat menebas orang bisa sekalian lihat waktu? Jiwa spiritualku akan hancur. Ini serangan jiwa. Hanya gelombang kejutnya saja hampir menghancurkan alam kesadaranku. Suara iblis yang mengerikan. Hati ninjaku. Di hadapan suara ini, rapuh seperti selembar kertas. Aduh, suaranya agak keras. Tapi daya tembusnya bagus. Seharusnya sangat berguna untuk layanan membangunkan pagi. Hei, kamu, mulai sekarang ini sapumu. Setiap pagi jam 6 tepat, ayunkan 2 kali di depan pintu. Sebagai bel pembuka kebun binatang. Jangan sampai pengunjung ketiduran. Hai. Menggunakan artefak yang bisa menembus pertahanan. Tingkat S. Sebagai WK? Inikah dunia para yang kuat? Itu Raja Mayat berusia 1000 tahun. Bagaimana monster tingkat ini bisa bangkit di sini? Selesai sudah. Aura ini tingkat setengah. Dewa Iblis. Kita semua akan mati di sini. Rumah hantu kita semewah ini sampai menyewa aktor khusus? Bro, tinggi badanmu lumayan juga. Teknik riasnya luar biasa. Rantai besi berkarat ini pasti beratnya puluhan kilo ya. Profesional. Sangat profesional. Sini, biar aku lihat. Gigi ini asli atau palsu? Pemberitahuan sistem. Terdeteksi makhluk sangat berbahaya. Disarankan segera direkrut sebagai pekerja kasar. DD. Itu Raja Mayat. Monster seperti ini kebal api dan air, kebal senjata. Cepat mundur. Hei, si besar itu. Siapa yang menyuruhmu keluar? Tidak lihat masih dalam renovasi? Lalu, cara jalanmu terlalu kaku. Santai saja. Aku bicara padamu loh. Tidak sopan. Kulitnya tebal juga. Tanganku sakit karena getarannya. Xiaoliu, ambilkan seragam satpam. Satpam? Betul, acting aktor ini kurang bagus. Hanya bisa jaga pintu. Dengan tubuh sebesar itu berdiri di depan pintu, pasti ampuh mencegah orang masuk tanpa tiket. Mulai hari ini, namamu Tiezu. Tugas kerjamu hanya satu. Siapapun yang berani tidak beli tiket, gigit pantatnya. Mengerti? Satu tamparan. Bisa mengalahkan tingkat setengah dewa iblis? Raja Mayat ini dijinakkan jadi penjaga keamanan? Inikah taktik kepala kebun binatang? Sangat kejam.
Siapa yang memutuskan hubunganku dengan Raja Mayat berusia ribuan tahun? Itu adalah leluhur yang kami pelihara selama 500 tahun. Kebun binatang Timur berani sekali. Berani mencuri harta karun sekte pengusir mayatku. Perintahkan seluruh balai mayat merah bergerak. Aku akan meratakan kebun binatang itu. Pengalaman rumah hantu yang imersif ini memang bagus. Para pengunjung ketakutan sampai lupa kembalian. Di depan itu, kebun binatang yang tak tahu diri. Tetua, langsung masuk saja. Jangan buru-buru, sampaikan salam dulu, baru menyerang. Kita jemput leluhur kembali. Sekalian jadikan tempat itu markas cabang kita. Oh, pelanggan besar. Tim produksi mana yang datang untuk acara team building ini? Satu mobil penuh properti semua. Leluhur marah. Mayat perunggu, mayat perah, semua berlutut. Ada apa dengan kalian para pengunjung? Buang sampah sembarangan. Kualitas properti ini tidak bagus. Kenapa begitu dikeluarkan langsung jatuh ke tanah? Sendinya masih lemas. Properti itu adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Pak Tua, saya lihat properti Anda cukup banyak. Kebetulan meja sintesis saya kekurangan hiasan, 5 koin per satu. Bagaimana kalau ku beli semuanya? Kau menganggap mayat dewaku sebagai sampah. Kurang? Tumpukan sampah ini harus kebawa sendiri. Sudahlah, harga pas. 10 koin untuk 3. Tidak bisa lebih. Pemberitahuan sistem. Terdeteksi banyak material boneka mayat tingkat rendah. Saran penggunaan. Boneka penakut rumah hantu. Produksi massal. Resep sintesis. Zombie tingkat rendah plus speaker rusak. Boneka menjerit otomatis. Apakah akan didaur ulang? Wah, barang dagangan datang. Sini, ambil uangnya. Kaizu, kerja. Pindahkan semua paket ini ke gudang. Bagus sekali bocah ingusan yang tak tahu diri. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkannya. Formasi 10.000 mayat, bangkit! Itu adalah kunci pengendali maya dari sekte pengendali maya. Khusus untuk menahan jiwa makhluk maya. Kepala kebun binatang, hati-hati. Hei. Memukul anjing harus melihat pemiliknya. Bukan. Memukul satpam harus melihat kepala kebun binatang. Di siang bolong, mengikat orang dengan tali, merampok, ya? Kau bisa menyentuh energi jahat tak terlihat. Ini tali properti kalian? Rasanya jelek sekali. Lengket dan bau ikan mati. 3 jiwa dan 7 rohku. Kualitasnya terlalu buruk. Daur ulang saja. Chizu, tangkap. Jadikan bola untuk ditendang. Berhenti. Siapa yang menyuruh kalian pergi? Tuan besar, ampuni saya. Mau lari kemana? Tidak punya kesadaran sosial, ya? Angkut semua sampah di tanah ini ke dalam. Kalau tidak, saya tagih biaya pembersihan sampah. Mengangkut leluhur sendiri untuk diberikan pada orang lain? Apa kalian mau saya traktir makan malam juga? Cepat bergerak. Banyak sekali bahan gratis ini. Bisa hemat berapa uang ya? Pemberitahuan sistem. Terdeteksi bahan raja mayat dalam jumlah besar. Karena bahan mencukupi, disarankan untuk mengaktifkan mood sintesis massal. Produk target. Boneka daging, tipe pelayan. Apakah akan segera disintesis? Tipe pelayan? Bagus sekali. Restoran kebetulan kekurangan beberapa pelayan pengantar makanan. Kalianlah yang terpilih. Baunya terlalu menyengat. Harus dihilangkan bau amisnya. Kalau tidak, nafsu makan bisa terganggu. Tambahkan beberapa piring lagi. Untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Sintesis otomatis, mulai. Kakak senior, itu kakak senior kedua. Dia meleleh. Itu adalah mayat perak yang diberikan guru kepadaku. Kenapa jadi cairan besi? Fusi molekuler, sempurna antara jaringan biologis organik dan logam. Jika ini bisa digunakan pada eksoskeleton prajurit individu. Tuan, Xiaoba berlengan 8 siap melayani Anda. Bagus, sangat kokoh. 8 tangan bisa membawa 8 piring sekaligus. Ini namanya efisien. Pergi, Xiaoba, lapor ke restoran. Ingat, jangan sampai supnya tumpah. Dan tamu yang kabur tanpa bayar, langsung bereskan. Siap. Itu monster dengan aura setara ketua sekte. Kita berhasil membuatnya. Sepertinya kualitas kiriman kalian lumayan. Meskipun ada sedikit bau aneh, tapi jumlahnya banyak. Mengingat kalian mengantarnya langsung ke sini, tiket masuknya aku gratiskan. Mengantar? Betul,
Bisakah kalian bantu aku menghubungi bos kalian? Atau tinggalkan kartu nama? Pulanglah dan bilang pada bos kalian, barang rongsokan seperti ini akan kubeli mahal. Berapapun jumlahnya, aku mau. Ini belum penuh, tahu? Apa katamu? Dia mengubah aula mayat merah menjadi pelayan makanan dan bertanya berapa banyak stokku. Apa dia menganggap gerbang pengendali mayat sebagai tempat rongsokan? Ini Benar-benar penghinaan besar. Karena dia menginginkannya, aku sendiri yang akan mengantarkannya. Buka peti mati, bangunkan dahan liang berusia ribuan tahun. Aku akan membuat kebun binatang itu menjadi tanah kematian sejati. Panas sekali. Ini fenomena bumi hangus ribuan mil. Mungkinkah roh kekeringan legendaris telah muncul? Ada apa ini? Mati listrik? Kenapa AC bobrok ini tidak dingin lagi? Lenfan, gemetarlah. Rasakan keputusasaan yang ekstrim ini. Ini dahan liang berusia ribuan tahun yang bisa membakar langit. Hei, yang inovasi di atas. Apa kamu yang bakar unit AC luar kami? Bocah tak tahu diri. Sudah diambang kematian. Masih berani bicara besar. Dahan liang, bakar dia sampai mati. Itu api mayat. Asal sedikit saja menyentuh, jiwa akan terbakar jadi abu. Kepala kebun binatang, cepat lari. Panas sekali, panas sekali. Cuaca sekarang ini harus didinginkan. Padamkan. Ini air mata air kuning 9 nether. Kau menyiramkan air suci mata air kuning seperti air keran. Hah. Nah, ini baru sejuk. Kapasitas penyiram ini lumayan juga. Wah, bentuk tubuhmu bagus juga, Nona. Karena suhu tubuhmu sangat tinggi, dengan fungsi pemanas bawaan, Liu Ruyan, pemandian umum baru kita itu, bukankah masih kekurangan pemanas untuk ruang sauna? Menurutku, dia sangat cocok. Tidak perlu listrik, hemat energi, dan ramah lingkungan. Menggunakan dahan liang kuno sebagai boiler sauna? Hong Hong, suhunya kurang panas. Pelanggan sudah mengeluh, katanya mereka mandi air dingin. Panaskan lagi. Nah, begitu dong. Kerja yang bagus. Kalau performamu bagus, nanti malam ku beri paha ayam yang mentah, ya? Aku, Raja Mayat yang agung, Dewa Malapetaka yang menyebabkan kekeringan ribuan mil. Kenapa dia berakhir di sini untuk memanaskan air mandi? Astaga, uap ini mengandung aturan dao elemen api yang murni. Tiketnya cuma 200, sangat berharga. Aku mau bikin kartu tahunan, aku akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Menggunakan api asli Hanpa untuk sauna dan menggunakan air Huangquan untuk mandi air dingin. Ini yang disebut surga dan neraka di satu tempat? Ini adalah gua surgawi terbaik di dunia kultivasi. Lihat kan, ini namanya mengubah sampah jadi harta. Ekonomi sirkular hijau. Huzi, itu siapa? Kakek pengusir mayat itu mana? Bos, kakek itu tadi tersapu ke selokan. Baru saja ditarik keluar. Dia lagi menggosok lantai di dalam. Menurutku dia membersihkannya dengan sangat baik. Pemberitahuan sistem. Kemajuan misi diperbarui. Tingkat pembangunan rumah hantu 80%. Peringatan, bos utama hilang. Saran meja sintesis. Manfaatkan untuk menciptakan atau menangkap raja hantu pamungkas yang bisa menjaga tempat. Kaizo, terlalu polos. Hong Hong sedang membakar tungku. Memang kurang satu kepala yang bisa menjaga tempat. Ku dengar, di belakang pintu gunung itu sering ada pergerakan. Mungkin ada kucing liar yang masuk, aku akan menangkap satu untuk disintesis. Manusia, serahkan jiwamu. Astaga, kucing liar ini bisa berjabat tangan? Sangat ramah. Akulah penguasa dunia bawah, manusia. Karena kau telah membangunkanku, maka serahkan jiwamu dan jadilah budakku. Hei, jangan menempel sembarangan. Kulitku masih bagus. Kita tidak melakukan stiker penopang itu. Hei, kenapa kamu masih berusaha? Tahukah kamu berapa biaya renovasi ini? Ini adalah tiang penopang. Dihindari? Keberuntungan, Panyi. Turun kau. Kenapa melayang setinggi itu? Untuk pamer kakimu yang panjang? Kau bisa menyentuh tubuh spiritual kaisar ini. Lancang! Baju ini bagus. Bahannya cukup licin. Cosplay karakter apa? Manusia biasa. Berani-beraninya menodai kaisar ini. Aku akan menyedot habis energi yangmu. Uhuk. Kenapa tidak bisa diseduh? Kenapa terbatuk? Apakah ruang bawah tanah ini terlalu berdebu? Sudah kubilang renovasinya belum selesai. Minum air ini untuk menenangkan diri. Jangan sampai tersedak. Ini adalah cairan kehidupan legendaris. Hanya satu teguk bisa mengimbangi ribuan tahun kultivasiku. Pria ini akan bisa mengeluarkan harta karun seperti ini semudah itu? Mungkinkah dia adalah inkarnasi jalan surgawi? Sudah baik kan, Nona? Menurutku penampilannya bagus. Meskipun sedikit galak, tapi sangat cocok untuk menjadi duta rumah hantuku. Tuta? Ya, yaitu bintang utama. Makan dan tinggal ditanggung. Dan ada air dewa semacam ini untuk diminum, mau tidak? Bintang utama? Apakah itu sebutan untuk
Itu di dunia fana, tapi dia begitu kuat mengikutinya. Apa salahnya? Hamba bersedia. Inikah pesona? Kepala kebun binatang, bahkan Ratu Hantu Dunia Roh pun takluk oleh sebotol air ini. Tidak, oleh dominasinya ini. Pemberitahuan sistem ikatan tercapai. Telah mengumpulkan Raja Mayat, Dahan Liang, Ratu Hantu. Hadiah, Makam 1000 Iblis telah sepenuhnya dibuka naik ke tingkat S simpul dimensi. Pemberitahuan sistem, peringatan. Karena host secara besar-besaran mensintesis dan merekrut, fluktuasi energi telah menembus batas langit. Tim Naga, lembaga kekuatan tempur tertinggi negara, sedang mendekat. Ini tim Logo, lembaga kekuatan tempur tertinggi negara. Selesai sudah. Apakah mereka datang untuk langsung menghabisi kita? Siapa? Lin Fan? Ada laporan penahanan ilegal banyak makhluk berbahaya di sini yang secara serius mengancam keamanan nasional. Aku datang untuk menyegel tempat ini. Serahkan monster-monster itu atau mati. Ketua Xiao, ini adalah properti pribadi, bukan tempat untuk kalian berulah. Pemburu tingkat S, kau juga sudah jatuh hingga menjadi penjaga kebun binatang. Pergi sana! Gravitasi, tingkat SS. Hei, kau yang memakai jaket. Jangan cuma berdiri dan bergaya. Kau menghalangi jalan pengunjung. Tahu tidak? Mencari mati. Apa? Medan gravitasiku tidak mempan padanya. Xiao Liu, lantai dingin. Bangkitlah. Lihat ini. Bajumu jadi kotor. Seragam kerja ini mahal. Kepala kebun binatang. Kalian datang untuk membuat masalah kan? Karena kalian datang untuk mengacau. Kawan-kawan kecil, keluar dan sambut tamu. Raja Mayat, Dahan Liang, Ratu Hantu, Naga Undead, dan ikan itu. Formasi ini cukup untuk menghancurkan bumi 10 kali! Bagaimana? Masih mau menyegelnya? Atau beli tiket dan masuk untuk berkunjung? Kesalahpahaman, semua hanya salah paham. Saya membawa tim untuk team building. Benar, tim building. Kami akan membeli tiket VIP yang paling mahal. Nah, begitu dong. Damai itu mendatangkan rezeki. Hei, Xiao Liu, antar tamu terhormat ini. Pemberitahuan sistem, misi utama tahap ini selesai. Pencapaian, menakuti kekuatan tempur tertinggi pemerintah. Hadiah, status kebun binatang ditingkatkan menjadi area terlarang nasional tingkat SSS. Hadiah, mendapatkan perlindungan terkuat dari pemerintah. Tuan Lim, ini adalah undangan untuk kejuaraan super ekstra dunia. 3 hari lagi, di perairan internasional, di kapal Poseidon. Tidak tertarik. Kebun binatang saya sedang sibuk diperluas. Mana ada waktu ikut lomba berkelahi? Bukan sekadar berkelahi. Pemenang akan mendapatkan relik dewa dan hadiah utama $1 miliar. Demi kejayaan negara, sudah kewajiban kita 1 miliar. Pas untuk membeli peralatan kincir ria otomatis itu. Benar, itu kebaikan Tuan Lin. Karena ini adalah kejuaraan, pasti ada segmen penampilan bakat kan? Seperti acara pencarian bakat itu. Itu bisa dibilang begitu? Nah, itu dia. Acara variety show seperti ini paling saya pahami. Kalau aku sendiri, tidak cukup. Harus bawa aktor khusus untuk meramaikan. Aktor khusus? Betul. Menurutku si Hong Hong, Dahan Liang, itu bagus. Suruh dia tampil merebus air dengan tubuh. Tizu, Raja Mayat, badannya keras. Bisa tampil memecahkan batu dengan dada. Lalu ada Wang Chai, leluhur iblis darah. Bisa disuruh berhitung. Bawa Dahan Liang kuno untuk merebus air? Suruh Raja Mayat ribuan tahun tampil akrobat? Dan leluhur iblis darah disuruh berhitung? Ini mau ikut lomba? Atau mau membantai laut lepas? Liu, umumkan. Suruh mereka berkemas. Kita akan liburan dibiayai kantor. Tuan bijaksana, jika para barbar itu melihat tim dewa binatang Tuan, pasti mereka akan ketakutan setengah mati. Apaan menakutkan? Kita ini pergi menyebarkan cinta dan perdamaian. Sekalian dapat hadiah juara. Kalau begitu, saya akan atur jadwalnya. Pemberitahuan sistem, misi utama terbatas waktu dirilis. Nama misi, Idola, Trainee Global. Tujuan misi, meraih juara di acara variety show untuk meningkatkan popularitas kebun binatang secara global. Hadiah, misi, membuka pintu transmisi dimensi, saluran pengadaan dunia lain. Hukuman jika gagal, kebun binatang bangkrut. Pintu transmisi dimensi? Entah bisa pergi ke dunia One Piece atau tidak. Tangkap beberapa denden mushi untuk jadi intercom. Laut penuh air. Dan biaya masuk $100 juta itu. Kapal Poseidon? Semoga ada hidangan laut yang enak. Wah, anggaran tim produksi ini gila-gilaan. Mengundang banyak cosplayer? Lihat si rambut hijau itu. Cosplay Joker, dan yang bersayap di sana itu, properti yang dibuat sangat mirip. Kepala kebun binatang, hati-hati. Itu adalah Raja Racun Eropa. Seluruh tubuhnya beracun. Yang itu, manusia elang.
Dari Amerika, mutan tingkat S. Kapal ini penuh bahaya mematikan. Liu Ruyan, kamu terlalu mendalami peran. Santai saja. Kita datang untuk memenangkan hadiah bakat. Monyet berkulit kuning dari mana ini? Ini panggung para yang kuat, Layan. Pergi ke palka bawah dan sikat toilet. Berani menyentuh majikanku? Aku lihat kamu seperti menyalakan lampion di toilet mencari mati. Sial, burungku. Astaga, teman asing ini, kenapa kamu buang air sembarangan? Atau burungmu inkontinensia? Wang Chai, menjauh. Jangan bermain dengan yang tidak higienis seperti ini. Mudah terkena penyakit kulit dan juga merusak citra kebun binatang kita. Kuh. Brengsek. Aku akan mencabik-cabikmu. Pemberitahuan sistem. Babak penyisihan akan segera dimulai. Mohon semua peserta menuju area pusat untuk melakukan tes kekuatan. Tes kekuatan? Apa itu? Seperti mesin tinju di depan mall? Haha, aku jago dalam hal ini. Dulu di depan supermarket, aku bisa mendapatkan skor tinggi yang bisa ditukar dengan 2 botol cola. Ayo, Liu, lihat. Aku akan memenangkan boneka untukmu. Mesin tinju? Monyet sialan. Tunggu sampai tes dimulai. Aku akan tunjukkan kekuatan keputusasaan. $8.500? Ini kekuatan tingkat S awal. Memang Jack Raja Binatang. Satu pukulan ini, bahkan tank bisa hancur berkeping-keping. Hanya yang lemah yang akan kagum. Jack, lolos. Selanjutnya, Lin Fan. Afiliasi. Kebun binatang perdamaian. Paruh waktu sirkus. Sirkus? Anak ini datang untuk melawak ya? Hei, monyet bodoh itu. Hati-hati jangan sampai tulangmu patah. Ini obsidian abisal. Benda ini terlihat mahal sekali. Penyelenggara tidak bilang kalau rusak harus ganti rugi. Sudahlah, yang aman saja. Pakai 1,1 tenaga saja. Sudah cukup. Itu, wasit. Kualitas alat ini tidak bagus? Apa kena lembab? Aku belum pakai tenaga. Sudah hancur. Ini, tidak perlu aku ganti rugi kan? Tidak perlu, lolos. Baguslah. Aku kaget sekali. Kupikir aku harus mengeluarkan uang untuk menyingkirkan masalah. Melebur batu iblis. Fosil jadi pasir. Raga orang ini mungkin sudah mencapai alam suci. Serangan fisik tidak akan mempan padanya. Meski raganya kuat, jiwanya belum tentu. Mulai rencana B. Malam ini kita buka labirin mimpi buruk. Biarkan orang timur ini mati mengenaskan dalam mimpi buruknya yang paling menakutkan. Selamat datang di duniaku, manusia fana. Di sini aku adalah dewa. Aku akan membuatmu dalam ketakutan tak berujung. Ini yang promotor sebut pengalaman VR imersif? Resolusinya bagus, 4K ya. Hanya saja pemodelannya sedikit kasar. Ada clipping dan kepala kuda ini masih meneteskan darah. Ini terlalu sial, buruk. Pemodelan, ini neraka. Takutlah, gemetarlah. Jangan lakukan jump scare seperti itu. Sangat kuno. Game horor sekarang tidak bermain seperti itu lagi. Semut bodoh, aku akan mencabik-cabik jiwamu. Karena ini mimpi sadarku, bisakah aku mendapatkan beberapa perlengkapan? Sistem, berikan aku Gatling. Dadadadada, Namo Gatling Bodhisattva. Pencerahan fisik. Oh, cahaya apa ini? Kau curang. Ini mimpiku. Mimpimu. Sekarang milikku. Dia monster di dunia spiritualnya. Duduklah sesosok dewa sejati. Siapa yang membuat keributan? Game ini terlalu mudah. Ulasan buruk. Gemetarlah, monyet kulit kuning. Terbakarlah menjadi abu dalam api neraka. Peliharaanku makan 100 orang hidup-hidup setiap kali makan.
keluarkan hewan peliharaan tempurmu. Biar kulihat sampah apa itu. Memberi makan anjing dengan kelinci. Anak ini pasti ketakutan sampai gila. Pergilah, Xiaobai. Jangan kotori tempat ini. Anjing itu terlihat galak. Main-main saja dengannya. Telan dia bersama kelincinya. Anjing nerakaku, makhluk dewaku. Cepat muntahkan. Sudah berapa kali ku bilang. Jangan sembarangan makan makanan sampah di pinggir jalan. Kotor sekali, nanti diare. Aduh, maaf ya kakak. Kelinci saya sedang tumbuh gigi akhir-akhir ini. Dia suka menggigit barang sembarangan untuk mengasah gigi. Bagaimana kalau saya ganti dengan 2 wortel? Makhluk kehambaan. Menarik. Sepertinya hanya kedatangan dewa jahat yang sempurna yang bisa membunuhnya. Pemenang Lin Fan. Semifinal berikutnya, Lin Fan melawan Dewa Santet Asia Tenggara. Anak muda, sehebat apapun kemampuan bertarungmu, tapi tak dapat menahan racun Gu yang tak terhindarkan. Lari! Itu adalah kabut racun korosif tingkat S. Sekali hirup bisa melelehkanmu. Apa yang dilakukan penyelenggara ini? Untuk menghemat uang, mereka membeli es krim kedaluarsa. Bau asam busuk, sangat menyengat. Hong-hong, keluar, dan hirup udara segar. Hilangkan bau ini. Kenapa tiba-tiba ada bau warung barbeque? Seperti ulat sutra goreng? Puh, Raja Racun Kuku. Api macam apa ini? Hong-hong, mengertilah. Apa kau tidak melihat paman ini sampai batuk darah? Beri paman sebatang rokok untuk menenangkan diri. Aku tidak ikut lagi. Aku menyerah. Jangan bakar aku. Oh, penguasa zaman dahulu yang agung. Mohon nikmati persembahan daging dan darah yang melimpah ini. Turunlah. Pemberitahuan sistem. Peringatan, peringatan. Pemberitahuan sistem. Diserang oleh makhluk tak dikenal. Pemberitahuan sistem. Lambung kapal rusak. Itu adalah pasukan Deepwater dari kultus dewa jahat laut dalam. Tuan Lin, cepat mundur. Ini bukan lagi pertandingan. Wah, jadi ini acara utama final, pertarungan bebas, atau pertarungan laut sungguhan. Penyelenggara ini sangat murah hati. Mereka mengundang begitu banyak aktor figuran. Riasan efek spesial ini sangat bagus. Terlihat seperti sungguhan. Bahkan, bau amisnya pun terasa. Figuran? Mereka itu monster pemakan manusia. Kalau ini pertarungan tim, jangan ada yang sembunyi-sembunyi lagi. Semua karyawan, ayo kerja. Tizu, di sana bocor. Pergi sumbat lubangnya. Pakai badanmu. Bro, siap. Hong-hong, benda-benda licin ini menjijikkan. Panggang saja. Tingkat kematangannya terserah kamu. Roar! Harum sekali. Gurita sebesar ini, kalau ini dibuat takoyaki, cukup untuk memberi makan semua hewan di kebun binatang sebulan penuh kan? Xiao Nichio, jangan tidur lagi. Keluar, waktunya mandi. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menghentikan kedatangan penguasa kuno di dunia ini. Akulah. Hei, yang bergantung di pagar itu. Jangan menghalangi pandanganku. Turun. Itu naga. Naga sejati. Kenapa Xiao Nikyo lambat sekali? Apa dia belum makan? Bahkan gurita pun tidak bisa ditangkap. Sepertinya kepala kebun binatang harus turun tangan sendiri. Ini dia. Hong-hong, jangan bengong. Cepat nyalakan api. Ini cumi-cumi laut dalam kualitas terbaik. Buat teppanyaki selagi panas. Kita sedang melawan kiamat. Dia malah mengadakan pesta barbeque. Mau lari kemana? Setelah makan masakanku,
Masih mau kabur? Belum bayar ya? Xiao Nikyu, seret dia kembali. Kalau sampai kabur, malam ini jatah paha ayammu akan kupotong. Selamat, Yang Mulia Lin Fan. Semua lawan Anda tidak bisa melanjutkan pertandingan. Anda adalah juara yang tak terbantahkan. Ini adalah hadiah juara. Cek senilai 100 juta dolar dan artefak tertinggi yang mengandung darah dewa legendaris, cawan suci. Benar. Ceknya asli. Hebat sekali. Akhirnya, biang lala otomatis di taman sudah ada dananya. Ini piala, modelnya norak sekali. Kenapa bentuknya seperti wadah ludah? Dari suaranya, sepertinya emas murni. Lumayan, meskipun jelek, tapi mulutnya lebar. Wadah ludah, itu cawan suci yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Bawa pulang saja untuk tempat makan Wang Chai. Mangkuk plastiknya sudah seharusnya diganti. Ini cukup dalam, makanan anjing tidak mudah tumpah. Tuan Lin menggunakan artefak suci untuk memberi makan anjing. Hanya Anda yang bisa melakukan hal seperti ini. Kali ini, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda bertindak, semua orang di kapal itu pasti sudah tewas dimakan ikan. Negara berhutang budi besar pada Anda. Tidak perlu membayar hutang budi. Cukup ajak lebih banyak orang untuk mendukung bisnis saya nanti. Oh ya, tadi terlalu fokus berkelahi. Kapal ini rusak. Saya tidak perlu membayar ganti rugi, kan? Tidak perlu. Itu dianggap kecelakaan kerja. Pemberitahuan sistem. Item khusus diaktifkan. Nama item, cawan suci. Kunci dimensi. Hasil deteksi. Koordinat terkunci medan perang kuno, Ragnarok di barat. Pemberitahuan sistem. Misi utama dirilis. Tujuan misi, jelajahi celah dimensi, tangkap malaikat dan iblis, untuk memperluas spesies di kebun binatang. Penjelasan misi. Dimensi ini memiliki banyak barang rongsokan, tak bertuan tingkat tinggi. Ini di mana? Terlihat seperti medan perang kuno yang ditinggalkan, penuh dengan reruntuhan. Medan perang kuno yang tidak diinginkan siapapun. Kalau begitu, pasti banyak barang rongsokan yang bisa dipungut. Tepat sekali, kebun binatang butuh beberapa hiasan yang bagus. Wang Chai, jangan makan terus. Siap-siap kerja. Kita akan berbelanja. Kawan-kawan, meskipun Kinci Ria kita sudah dibangun, tapi sebagai kebun binatang yang ambisius, spesies kita masih terlalu monoton. Selain zombie, dinosaurus hanyalah tumpukan hidangan laut itu. Bagaimana jika pengunjung bosan? Kita harus berinovasi. Lihatlah, semuanya. Berdasarkan peta harta karun ini, tempat ini kaya akan manusia burung bersayap dan juga monster berkepala kambing bertanduk. Menurutku, ini punya prospek pasar yang sangat bagus. Buat area pameran bertema malaikat dan iblis, harga tiketnya setidaknya 2 kali lipat. Kepala kebun binatang, aura yang terpancar dari peta itu. Itu adalah medan perang penyucian di barat. Itu adalah tempat terlarang di mana para dewa jatuh. Bahkan jika seorang tingkat S masuk ke sana, itu adalah kuburan dewa dan iblis yang akan hancur seketika. Kepala kebun binatang bahkan mengatakan bahwa itu adalah pasar pengadaan. Peduli amat tempat apa itu, asal ada hewan liar gratis yang bisa ditangkap. Yang terpenting bagi kita adalah memulai bisnis tanpa biaya. Sistem, isi ulang aku. Buka gerbang teleportasi itu selebar mungkin. Pemberitahuan sistem, isi ulang berhasil. Jumlah, 100.000 US dollar. Pintu transmisi dimensi, peningkatan selesai. Saluran antar dimensi dibuka. Target terkunci, medan perang kuno penyucian barat. Risiko tinggi. Kali ini, Hong Hong akan menjaga rumah, mencegah ada yang tidak tahu diri datang mencuri. Xiao Liu, Tiaizhu, bawa karung, ikuti aku. Siap! Demi kejayaan besar kepala kebun binatang, bawaan ini bersedia mati. Jangan bertingkah seperti mau mati. Kita pergi untuk memungut barang rongsokan. Oh, bukan. Ini waktunya belanja. Berangkat. Pemulung, menerima kulkas bekas, TV bekas, dan keilahian bekas dengan harga tinggi. Dan pintu boblok ini, kenapa masih harus bayar tiket masuk? Berat sekali. Gravitasi di sini 10 kali lipat bumi. Udara juga mengandung racun api. Wah. Bos, jangan sembarangan menyentuh. Ini adalah tanah kejatuhan dewa. Sangat berbahaya. Tanah kejatuhan dewa apanya? Kualitas udara begini, PM245-nya pasti meledak. Di mana-mana ada kerangka tulang berserakan. Ini jelas-jelas rumah jagal yang ditinggalkan. Atau tempat pembuangan sampah ilegal. Yang hidup, yang menginjak tanah terlarang, mati. Itu makhluk undead, tingkat S. Bos, cepat mundur. Wah, properti zaman sekarang realistis sekali ya. Bahkan elektrik dengan kontrol suara. Taizu, maju. Pas sekali atraksi kapal hantu kita. Butuh pajangan untuk mengisi tempat. Bongkar kerangka besar ini dan bawa pulang. Roar. Makhluk rendahan.
Lumayan, membongkarnya dengan rapi. Bungkus dan bawa pergi. Nanti disambung lagi. Cukup rekatkan sambungannya dengan lem 502. Sudah bisa dipakai. Itu adalah penguasa. Tingkat S, kau hanya berpikir untuk menempelkannya dengan lem 502. Buset! Burung beo hitam besar sekali. Warna bulunya berkilau sekali. Kalau dipelihara di depan kebun binatang, pasti megah. Kepala kebun binatang, hati-hati. Itu penjaga alam iblis. Kecepatannya setara dengan pengguna kekuatan tingkat S. Cepat menghindar. Burung beo ini terlihat galak, sepertinya liar. Sulit dijinakkan ya. Tangkap! Lepaskan aku, manusia rendahan. Aku adalah milik Tuan Lucifer. Kenapa burung ini cuma bisa berteriak? Atau itu bahasa asing? Tidak mengerti sama sekali. Diam, kalau berteriak lagi, kubotaki bulumu. Bawa pulang, pas untuk mengajarimu puisi tang. Monster, tingkat S ditangkap seperti menangkap jangkrik. Tiju, ikuti. Jangan sampai tertinggal. Itu di depan. Gunung api yang berkaki panjang itu. Kambing gunung kan? Pemberitahuan sistem. Laporan deteksi bahan makanan. Nama target, iblis api neraka. Belum bermutasi. Peringkat kualitas daging, tingkat SSR, premium. Saran konsumsi, cocok untuk dipanggang, daging padat, sudah ada rasa jintan. Kambing gunung? Itu berarti domba panggang utuh Xinjiang asli. Karena ini buruan liar, tak bertuan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Pas banget, lagi lapar. Kepala kebun binatang, hati-hati. Ini iblis tingkat tinggi. Dalam tubuh mereka mengalir api kehancuran. Sedikit saja bisa membuatmu musnah. Domba gunung liar yang kekar. Ternyata sudah dilengkapi fungsi pemanas. Hebat. Nanti tidak perlu beli arang untuk barbeque. Tiaju, serang, tangkap hidup-hidup. Pelan-pelan saja. Jangan sampai merusak kulit dombanya. Kulitnya terlihat hangat, bisa dibuat jaket kulit. Domba ini galak juga. Sepertinya harus diberi anestesi fisik. Beres. Tiaju, ambil tali. Ikat seperti mengikat babi. Oh, ini mbak-mbak penyambut tamu di tempat wisata? Tidak kusangka, tempat boblok ini cukup resmi. Tidak hanya ada barbeque swalayan, tapi juga ada pertunjukan tari dan nyanyi. Pusing sekali. Ini racun mental. Kakak tampan, tinggallah dan bermainlah denganku. Bentuk tubuh ini, suara ini. Sayang sekali kalau tidak jualan. Toko souvenir kebun binatang. Kita butuh beberapa orang yang bisa membujuk. Oh, bukan. Penjual yang pandai bicara. Menurutku mereka cocok sekali. Lihat mataku. Jatuh cinta padaku. Mati untukku. Jangan ngomong kosong. Gaji pokok 3.000, komisi dihitung terpisah. Makan dan tinggal ditanggung. Jaminan sosial, dana pensiun. Mau atau tidak? Apa? Merasa kurang? Ku bilang padamu. Lingkungan kerja sekarang sangat sulit. Orang sepertimu yang hanya bisa menari, tidak ada yang mau selain di sini. Cepat tanda tangan. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian karena menarik pelanggan secara ilegal. Tidak. Tanganku. Bagus. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Shaoli. Ajak teman-temanmu. Ikut aku. Jangan sampai pengunjung menunggu terlalu lama. Sudah mau malam, masih menyalakan lampu sorot terang begini. Ini mau mengadakan pesta api unggun. Dasar serangga, berani-beraninya menyentuh hartaku. Mati! Tidak bisa bergerak. Ini kekuatan tingkat dewa. Cepat lari. Napas naga lagi? Apakah dari sini tidak sikat gigi? Baunya lebih kuat dari zombie itu. Demi kualitas udara, mulutmu harus dicuci. Buka mulutmu. Aku penguasa jurang. Bagaimana bisa aku tersedak air? Sudah kubilang, jaga kebersihan.
Minum air dingin, biar sadar. Cika-cika, kulitnya bagus sekali. Jika dikupas, untuk dibatas, pasti setingkat Hermes. Tidak. Tapi dengan ukuran sebesar ini, sayang kalau dibunuh. Liu Ruyan, kebetulan Dahuang di rumah butuh teman. Kadal ini terlihat kokoh, punggungnya juga lebar. Ayo bawa pulang untuk proyek kereta wisata udara, pasti untung besar. Kereta wisata? Aku ini naga mulia. Kenapa? Kamu punya keberatan? Tidak. Merupakan kehormatan bagi naga kecil ini untuk melayanimu. Pemberitahuan sistem selamat. Pemain berhasil menangkap makhluk dewa tingkat S+, Raja Naga Abyssal. Peta terbuka inti area pameran mitologi barat telah dibuka. Lumayan. Perjalanan dinas kali ini, stok barang sudah lengkap. Farmuha. Iblis, pergi. Cahaya suci menyertai kita. Hei, mau apa kalian? Apa-apaan menyinari sembarangan dengan pena laser? Tidak tahu bisa bikin mata buta ya? Itu, Raja Naga Abyssal. Dia menyeret Raja Naga pemusnah dunia seperti anjing mati. Bahkan Ratu Sucubus membawakan tasnya. Siapa sebenarnya orang ini? Lihatlah pakaian kalian ini. Pakaian pengemis lagi, dan compang-camping. Kenapa? Tidak mampu beli tiket, lalu memanjat pagar. Kami belum resmi buka loh. Tidak menerima kunjungan atau petualangan. Kau bukan Raja Iblis yang baru? Omong kosong. Aku kepala kebun binatang. Pengusaha jujur, tidak menangkap hewan. Masa aku harus menangkap kalian yang kurus kering ini? Dingin sekali. Sudah. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Ambil ini. Selesai makan, cepat pulang. Di sini berbahaya. Ini, tekstur ini, keajaiban. Ini adalah makanan ilahi yang mengandung energi kehidupan tak terbatas. Satu suap saja, semua luka lamaku sembuh. Salam penyelamat. Salam utusan dewa. Sialan, sekarang pengemis pun melakukan ritual semacam ini, mencari gara-gara. Siapa yang mencuri piaraan dewa ini? Lagi pula, megafon siapa yang tidak dimatikan? Mengganggu ketenangan. Tidak tahu ya? Pemberitahuan sistem. Pertarungan bos akhir dimulai. Pemberitahuan sistem. Target. Raja Dewa yang jatuh. Setan. Sisa jiwa. Pemberitahuan sistem. Persyaratan misi. Bawa dia pergi dalam kemasan. Pemberitahuan sistem. Hadiah penyelesaian. Kepemilikan dungeon api penyucian. Bangunan ini semuanya ilegal. Fondasinya tidak stabil. Tidak tahu apakah sudah lolos inspeksi. Ini menara iblis. Inti dari api penyucian. Manusia, serahkan jiwa. Aku bisa. Sudahlah. Lagi-lagi kata-kata itu. Ini pasti manajer properti kompleks ini kan? Tinggal setinggi ini tanpa lift. Dia tidak capek? Hei, si hitam besar di atas, dengar aku. Kadal yang kau pelihara itu, buang hajat sembarangan, merusak lingkungan. Sudah kusita, cepat turun dan bayar denda. Aku? Bayar denda? Kurang ajar. Aku akan membuat jiwamu terbakar di api neraka selama ribuan tahun. Hukuman ilahi. Habislah kita. Oh, ada petir. Kebetulan ponselku mati. Pinjam apinya. Makasih. Cepat juga ngecasnya. Tapi voltasenya agak tidak stabil. Kau berani menghina dewa? Kalau begitu, biarkan jutaan pasukan arwah mencabik-cabikmu. Tidak bisa berdebat, langsung gigit orang. Mau keroyokan lagi? Kalian semua sudah lihat kan? Si hitam besar itu mau menangkap kalian untuk dijadikan sapi perah. Mau merebut mangkok nasi kalian dan menghancurkan pekerjaan kalian. Itu jaminan sosial dan dana pensiunku. Demi mempertahankan pekerjaan, agar tidak dipecat, serang, hajar dia. Siapa yang berani malas-malasan? Bonus bulan ini dipotong semua. Cece, kadal besar itu. Sudut semburan apimu melenceng, bisa lebih akurat sedikit tidak? Dan Tiezu, jangan cuma sibuk berkelahi. Perhatikan gaya rambutmu. Itu gaya rambut khusus agar cocok dengan seragam keamanan. Sekelompok pengkhianat, rendahan! Karena kalian mencari mati, aku akan mengabulkannya. Hancurlah dalam Ragnarok. Ini adalah artefak pemutus hukum. Inilah akibat dari pengkhianatan. Mati kalian semua. Aduh, benar-benar sekelompok sampah.
Selama ini aku memelihara kalian sia-sia. Di saat genting, kepala kebun binatang harus turun tangan sendiri. Giliranmu, cacing tanah! Kamu terlalu tidak berkelas. Mengeluarkan sepotong besi berkarat untuk menakut-nakuti orang, aku juga punya gunting. Bagaimana kalau kita adu? Patah? Ini adalah pedang Ragnarok. Ini adalah artefak yang bisa memotong waktu. Kualitasnya jelek sekali. Lihat, ini pasti barang murahan. Baiklah, permainan berakhir. Kulihat kamu sangat gelap dan besar. Juga bisa membesar dan mengecil. Cukup unik. Kau mau apa? Kebun binatang kita kebetulan butuh maskot. Kulihat kau sangat cocok jadi gorila. Kau gorila? Jangan bergerak, pakai ini. Mulai sekarang, kau adalah monyet dengan status resmi. Anak baik, mulai sekarang kau kupanggil Xiaohei. Pekerjaanmu mudah, hanya duduk di depan pintu setiap hari dan berpose. Jika ada yang berani masuk tanpa tiket, kau tinggal menyeringai dan menakutinya. Mengerti? Aku Raja Dewa. Aku penguasa neraka. Guk, anjing pintar. Ini hadiah untukmu. Baiklah, semua barang sudah lengkap. Hei, kita harus kembali. Tempat ini akan segera dibongkar karena ilegal. Kalian ikut tidak? Ikut, Tuan. Bawa kami pergi. Kami akan mengikutimu sampai ujung dunia. Ini adalah penyelamatan. Ini adalah bahtera menuju kerajaan dewa. Baiklah. Kebetulan kebun binatang masih butuh banyak petugas kebersihan dan penjual tiket. Kalian banyak orang, ku beri harga paket. Biaya perjalanan ditanggung sendiri, ya. Meskipun tempat ini bobrok dan udaranya tidak bagus, tapi barang bagusnya lumayan banyak. Nanti, kalau kehabisan stok, datang lagi untuk belanja. Para penonton, ini lokasi pintu gerbang neraka. Kabarnya, Kepala Lin Fan pergi berpetualang ke dunia lain. Entah penemuan mengejutkan apa yang akan dibawanya kembali. Ya Tuhan, aura itu. Apakah pasukan iblis menyerbu? Lari! Minggir, minggir semuanya. Ini hasil tangkapan laut segar. Oh tidak, monster. Jangan sampai rusak. Ini semua uang. Para pengunjung, harap diperhatikan. Mohon, jangan sembarangan memberi makan staf di udara. Itu, penjaga gerbang itu. Setan yang legendaris yang sedang memanggang itu Raja Iblis Api Neraka. Tuhan, neraka telah turun ke bumi. Penghakiman terakhir telah dimulai. Saudara-saudaraku, jangan panik. Selamat datang di Kebun Binatang Perdamaian Lin versi 2.0. Kali ini kami dengan bangga mempersembahkan zona bertema mitologi barat. Fokus utamanya adalah pengalaman imersif. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Ini karyawan baru Departemen Keamanan kami, Xiaohei. Meskipun agak gelap, terlihat menyeramkan. Sebenarnya hatinya sangat baik. Jangan takut ya, Xiaohei. Senyum untuk para tamu. Selamat datang. Pengunjung kali ini mentalnya payah sekali. Terlalu heboh, Ketua Xiao. Gimana? Perjalanan belanja ke luar negeri kali ini lumayan kan? Skala sebesar ini bisa dapat peringkat wisata 5A kan? Bisa, pasti bisa. Siapa yang berani bilang tidak? Baguslah kalau begitu. Oh ya, karyawan baru ini belum punya izin tinggal. Nanti tolong bantu urus jalur cepat ya, bisa? Baik, mengurus izin tinggal untuk setan? Dunia ini gila sekali. Atau aku yang gila? Pemberitahuan sistem, misi selesai. Selamat, host telah menyelesaikan misi belanja di neraka. Pemberitahuan sistem, reputasi kebun binatang mencapai puncak global. Pemberitahuan sistem, misi utama tahap selanjutnya dimulai. Tatapan dari angkasa, pemberitahuan sistem. Peringatan, karena host menjara makhluk neraka secara besar-besaran, keseimbangan dimensi terganggu. Pemberitahuan sistem, ancaman dimensi tinggi, kolektor kosmis telah mengunci bumi. Meteor lagi. Semoga kali ini yang datang adalah pelanggan kaya. Kolektor itu sebaiknya punya banyak uang. Aku sedang butuh biaya renovasi. Wah, bos. Satu tembakan sinar biru kematian itu saja, kita akan hancur jadi abu. Penasihat Lin, siaga 1 global. Ini bukan latihan. Pembacaan energi lawan melebihi batas. Itu adalah armada penghancur planet yang bisa menguapkan permukaan bumi seketika. Tenang, belum pernah lihat ya. Ini untuk merayakan pembukaan zona baru. Aku sengaja bayar mahal untuk mengundang tim pertunjukan drone ini. Ini namanya tampilan mewah. Drone? Drone siapa yang panjangnya 3 km? Selesai. Lampu sorot ini kenapa menyinari sembarangan? Tidak tahu kalau ini menyilaukan. Bagus, cantik. Kembang api ini sangat keras. Hanya saja agak boros drone. Sepertinya penyelenggara kali ini orang kaya raya.
Meledak! Meledak ya! Menghancurkan kapal perang antar bintang dengan cermin rias. Cermin yang bisa memantulkan sinar kematian ini menarik. Planet rendahan ini ternyata menyimpan barang antik tingkat ini. Yo, ada juga pembawa acara proyeksi terbaru. Teknologi ini tidak buruk. Aku akan turun langsung memeriksa barangnya. Anak-anakku, ayah sponsor? Bukan, penonton Sultan sudah datang. Semua bersemangatlah, siap menerima tamu. Go. Salah. Berhenti. Monster humanoid perak itu sudah beli tiket, tidak beli tiket dilarang masuk. Makhluk rendahan yang berisik, menjijikan. Kau Tunggu, aura ini keilahian utama yang tidak lengkap. Di dalam dirimu ternyata ada keilahian Raja Dewa. Kau tahu barang bagus. Bagaimana? Takut, kan? Seorang Raja Dewa malah menjaga pintu di sini. Planet ini sebenarnya tempat apa? Hahaha, aduh, selamat datang. Aku sudah menduga siapa yang datang dengan kemewahan seperti ini. Pakai kembang api dan drone segala. Ternyata Tuan Besar, peringkat 1, sudah sampai. Tuan Besar, peringkat 1. Aku adalah penguasa bintang, kolektor kosmis terhebat di seluruh alam semesta. Mengerti? Aku mengerti semua. Orang kaya memang suka punya gelar khusus, biar kelihatan berbudaya. Anda pasti sponsor pertunjukan kali ini, kan? Sponsor? Tidak, aku datang untuk membeli tempat ini, planet ini, dan semua makhluk langka di kandangmu itu. Aku mau semuanya. Oh, pelanggan besar. Mau mengakuisisi kebun binatang kami sepenuhnya? Aduh, harganya tidak murah loh. Lagi pula, kami baru saja dinobatkan sebagai destinasi wisata tingkat 5A. Dan punya banyak karyawan bintang. Mata uang manusia tidak ada artinya. Cukup kau persembahkan kesetiaanmu, akan kuberikan padamu 1 galaksi. Galaksi? Apa benda itu bisa dimakan? Atau bisa dibelanjakan? Itu. Bos, bisa dicairkan? Kami hanya menerima yuan atau emas. Kalau tidak bisa, dolar AS juga bisa dibicarakan. Cek juga diterima. Dasar pribumi bodoh. Kau tidak tahu nilai sebuah galaksi. Karena kau begitu bodoh, maka berlututlah dan patuhi perintahku. Wah, speaker Bluetooth ini bagus juga ya. Bisa melayang lagi? Ini teknologi tinggi dari tempatmu. Tidak tahu diri. Ini adalah gravitometer yang terbuat dari inti bintang neutron. Berikan padaku. Hah? Itu bahan bintang neutron. Kekerasannya bisa menahan tepi lubang hitam. Dia menghancurkannya dengan tangan kosong. Boleh kulihat? Kebetulan aku juga ingin mengganti speaker di alun-alun. Kualitas speaker ini tidak bagus ya? Kenapa hancur begitu saja saat diremas? Mungkinkah pribumi ini adalah penguasa kosmis yang mencapai kesucian fisik? Bos, kenapa bengong? Kita masuk dan bicara. Hari ini baru buka. Mengingat Anda adalah pelanggan besar, meskipun Anda merusak speaker saya tidak akan meminta ganti rugi. Tiket masuk saya diskon 20%. Baiklah, tuan rumah yang menentukan. Mari, hati-hati dengan anak tangga. Kita ke kantor. Saya punya kopi instan kelas atas di sana. Biasanya, saya sendiri tidak rela meminumnya. Kopi instan? Mungkinkah itu semacam ramuan rahasia kosmik yang memperkuat tubuh? Harus ditangani dengan hati-hati. Bos, silakan lewat sini. Yang pertama, menarik perhatian adalah proyek andalan kebun binatang kami. Kadal melompati lingkaran api. Itu Raja Naga Abyssal. 1 kristal naganya saja bisa menggerakkan meriam penghancur bintang. Kau suruh dia melompati lingkaran api? Itu semua hasil latihan. Kadal ini dulunya sangat keras kepala saat baru datang. Setelah 2 kali tidak makan, dia jadi penurut. Selanjutnya adalah hutan burung bicara. Selamat tahun baru. Berikan angpau. Bos hebat. Serafim bersayap. 6? Itu adalah makhluk legendaris yang melayani dewa. Ternyata belajar bahasa yang rendah dan serakah ini. Siapakah kepala kebun binatang ini sebenarnya memperlakukan penguasa alam semesta seperti hewan sirkus? Sungguh tidak masuk akal. Dan selera yang buruk. Ini sama sekali bukan kebun binatang. Ini adalah zona terlarang kosmis. Bos, kenapa bengong? Di depan ada toko souvenir. Mau belanja? Aduh, kakak ganteng. Beli gantungan kunci ini dong. Ini tanduk iblis asli loh. Bagus, buat pengusir roh jahat. Potongannya ini baru saja digergaji. Masih ada dendam iblis besar. Kalian menyebut ini gantungan kunci. Haus ya? Ini air botolan. Isian sendiri, murah dan praktis. Air ini mengandung hukum hidup dan mati. 1 botol ini, manusia biasa bisa jadi suci. Orang mati bisa hidup kembali. Berapa harganya ini? Karena Anda tamu terhormat, 10.000.
per botol. 10.000. Dia menghinaku. Harta karun kosmis seperti ini, dia jual dengan harga sampah. Dia pasti pamer. Memperingatkanku, semua ini tak berharga baginya. Cie, 9,9. Tidak bisa kurang lagi. Aku ingin membeli semua hewanmu, tapi aku tidak membawa mata uang rendahan itu. Aku akan menukarnya dengan ini. Ini adalah kubus kosmik. Bisa mengubah dunia 3 dimensi menjadi sebuah lukisan. Mau tukar atau tidak? Kerja bagus, lumayan halus. Biar ku bawa pulang buat mainan kelinci di rumahku. Bodoh. Itu senjata serangan pengurangan dimensi. Sekali diaktifkan, seluruh tata surya akan berubah menjadi selembar kertas. Baiklah, melihatmu begitu tulus, kelinci ini kuberikan padamu. Bawa pulang dan pelihara saja. Transaksi selesai. Penduduk asli yang bodoh. Planetmu juga kuambil. Sekarang, jadilah koleksiku di dalam lukisan. Penasihat Lin, lari cepat. Itu lembaran 2 dimensi. Ruang sedang runtuh. Hukum fisika hancur. Kita semua akan menjadi orang kertas. Wah, efek holografik ini sungguh luar biasa. Apakah ini teknologi film 4D dari duniamu? Tapi kenapa gambarnya meregang begini parah? Pusing banget liatnya. Rubik ini rontok. Berubah jadi selembar plastik. Kualitasnya jelek banget. Kelembapan kali ya? Kau malah bisa menyentuh membran dimensi. Kenapa tanganmu nggak berubah jadi 2 dimensi? Membran segala. Lihat, kusut banget. Bikin nggak enak dipandang. Bahannya emang agak rapuh, tapi luasnya lumayan. Liu Ruyan, potongin ini ya. Kebetulan belakangnya putih. Bikin pengumuman sewa, tempel di pintu. Dengan tangan kosong, membalik dimensi? Itu senjata hukum kausalitas. Kau makhluk berdimensi tinggi. Dimensi tinggi rendah segala. Ini kan cuma plastik tebal biasa. Ditarik dikit, langsung sobek. Pak Bos, kualitas bonusnya jelek banget. Bisa refund nggak? Monster. Ini monster beneran. Hukum alam semesta di tangannya kayak mainan. Kabur! Harus kabur! Dia, apa yang mau dia lakukan? Tatapan itu. Oh, lupa aku kasih tahu. Kelinci ini agak pilih-pilih makanan. Dia tidak makan wortel. Lalu, dia makan apa? Dia hanya makan logam berenergi tinggi. Bos, pakaianmu ini, bahkan tubuhmu, sepertinya terbuat dari besi murni dengan kemurnian tinggi. Ampuni hamba, Tuan. Pria ini, dia adalah penguasa kehampaan nomor 1 di daftar tabu alam semesta. Baju sirah bintang neutronku dimakan peliharaannya seperti biskuit. Bahkan senjata peredam dimensi dilipatnya seperti lap. Mengerikan sekali. Aduh, ini sulit sekali. Meskipun kau tamu asing, tapi merusak properti publik harus diganti rugi. Tadi, kubus Rubik itu merusak rumputku. Itu rumput Manila yang baru dipasang. Dan juga, lihat dirimu, penuh besi ini. Membuat gigi kelinciku sakit. Biaya pengobatan, biaya nutrisi, biaya kerugian mental. Bulatkan saja, 300 juta. Bayar. Saya tidak punya uang. Armada saya semua dihancurkan oleh Anda. Tidak, semua diledakkan oleh cermin pantul Anda. Sekarang, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya uang? Kau tidak punya uang? Gampang saja. Bayar dengan tubuhmu. Oh, tidak. Bayar dengan kerja. Saya lihat bola-bola Anda ini bulat sekali dan bisa memancarkan cahaya. Lampu jalan di kebun binatang kita kurang terus di malam hari, terutama di area baru. Terlalu gelap, pengunjung bisa jatuh. Saya adalah penguasa bintang, kolektor kosmis yang agung. Menjadikan saya lampu jalan? Kenapa? Tidak mau? Benar juga. Bagaimanapun juga, Anda adalah teman dari luar angkasa. Tidak bisa dipaksa. Xiaobai, daging tamu ini sepertinya kenyang sekali. Kamu belum kenyang, kan? Tidak, saya mau. Sejak kecil saya mendambakan cahaya, membakar diri sendiri, menerangi orang lain adalah impian hidupku. Oh, wattnya lumayan tinggi, hemat energi, ramah lingkungan, bahkan pakai suara. Bagus. Nama? Pemberitahuan sistem penahanan berhasil. Objek penahanan entitas dimensi tinggi, penguasa bintang, posisi saat ini, fasilitas pencahayaan, hadiah.
tingkat keamanan kebun binatang ditingkatkan ke multiverse. Selesai. Hemat lagi biaya lampu jalan. Festival Multiverse. Pemberitahuan sistem. Misi utama terakhir telah dirilis. Nama misi, Penyatuan Multiverse. Deskripsi misi. Host telah berdiri di puncak dunia. Silakan selenggarakan Festival Multiverse yang belum pernah ada sebelumnya. Gabungkan semua area yang tertahan sepenuhnya. Jadikan kebun binatang pusat alam semesta sejati. Hitung mundur 3 hari. Berarti bisa dapat banyak uang tiket dong. Dan harus membangun pusat alam semesta. Baik, demi pendapatan, demi IPO. Lakukan. Bos pasti sedang merencanakan cara mengeruk uang lagi. Tunggu, penyatuan multiverse. Kenapa kedengarannya seperti pertanda kiamat? Sedikit ke kiri. Betul. Lentera ini harus digantung lebih lurus dari status dewaku. Ini kayak meriah yang diminta, bos. Berikutnya, jangan terburu-buru. Kapasitas paru-paru raja ini cukup. Saudari-saudari, gerakan yang lebih menggoda, bukan? Lebih bersemangat, kita harus membuat pengunjung merasa hangat seperti di rumah. Aku adalah listrik. Aku adalah cahaya. Aku adalah mitos lampu gantung yang satu-satunya. Hei, kamu! Xiao Ni Q. Air mancur lebih tinggi lagi. Harus ada semangat menembus awan. Ini adalah wajah kita. Hong Hong, api lebih besar. Domba panggang itu untuk tamu asing. Jangan sampai gosong. Tenang saja, setengah matang, dengan sedikit darah, rasa terbaik. Kepala kebun binatang. Kita mengadakan acara sebesar ini. Apa benar akan ada alien yang datang? Kudengar alien itu cukup ganas. Wang tua, perluas pandanganmu. Alien apa? Itu namanya pengunjung antar bintang. Mau punya berapa kepala pun, begitu datang, mereka adalah dewa. Kita harus melayani dengan senyum. Paham? Paham. Asal bayar, monster pun jadi kerabat. Dulu, di sini cuma ada seekor gajah rontok bulu. Sekarang, malah jadi tempat penampungan dewa dan iblis. Perjalanan ini tidak mudah, ya. Sistem, setelah festival multiverse ini beres, poin yang kupinjam harusnya bisa lunas kan? Nanti, aku bisa pensiun jadi orang kaya yang cuma makan dan menunggu mati. Sistem tidak merespons. Hei, macet ya? Biasanya menagih utang rajin sekali. Mereka datang, teman-teman. Oh, bukan. Dompet-dompetku datang. Pemberitahuan sistem terdeteksi lompatan spasial skala super besar. Jumlah 10.000, 100.000, 1 juta. Hahaha. Wah, gila. Benar-benar teman-teman. Dari seluruh alam semesta, semua datang mendukungku. Anak buahku, mainkan musik. Sambut tamu. Selamat datang di kebun binatang damai. Untuk tiket, silakan antre. Ayo, mari kulihat ujung alam semesta ini. Berapa banyak keuntungan yang bisa kudapatkan. Antre, semuanya antre. Baik yang naik pesawat ruang angkasa maupun yang mengendalikan pedang. Parkir sembarangan akan diderek. Tiket masuk 100.000 batu roh per orang atau emas dengan nilai setara. Kepala Linfan, apakah ini tempat terlarang nomor 1 di alam semesta yang konon menekan penguasa bintang? Apakah ubin di lantai ini terbuat dari paduan Titan? Paduan apa? Itu ubin anti-selip grosiran dari Pinduoduo. Berikutnya. Aura tahu yang begitu kental. Aroma yang menguar di udara ini. Apakah itu teh pencerahan yang legendaris? Itu teh melati yang baru diseduh, bos. Promo besar-besaran, 10 koin per cangkir. Antre, aku adalah Satria Daranaga yang mulia. Tunggangan saya memiliki garis keturunan naga raksasa murni. Bagaimana bisa aku bergaul dengan manusia biasa? Aku akan terbang langsung masuk. Hei, kau yang naik kadal itu. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Hewan peliharaan dilarang masuk. Pergi ke parkiran sana. Kurang ajar. Kau berani memanggil Along yang mulia itu kadal? Ini penindasan garis keturunan. Penjaga keamanan ini adalah Dewa Naga. Kau buang air sembarangan? Denda 5.000. Naga iblis, seret dia ke area cuci mobil untuk disiram. Siap, bos. Nah, mengerikan sekali. Penjaga pintu saja adalah Raja Naga tingkat dewa. Manusia tadi berani berteriak-teriak di depan pintu. Mencari mati saja. Lihat itu, pelayan yang membawa nampan itu. Bukankah itu permaisuri hantu yang hilang 1000 tahun yang lalu? Dia bahkan menyajikan teh dan air untuk orang. Ini
Ini sumpit dari kayu yang disambar petir 10.000 tahun. Itu hanya sisa potongan kayu bakar di halaman belakang, Bos. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Hari ini akan menembus 100 juta. Alien-alien ini benar-benar bodoh dan kaya. Sistem, lihat ini. Ini baru namanya bisnis. Berperang dan membunuh itu tidak seru. Jika Anda ingin benar-benar pensiun, Anda masih perlu satu langkah terakhir. Suara ini bukan sistem. Siapa kau? Mengacaukan pestaku. Apa aku mengizinkannya? Aku adalah kehendak dunia ini. Atau bisa dibilang, aku adalah dao surgawi yang selalu kau manfaatkan. Jangan sok misterius. Kau adalah sistemnya. Akhirnya mau menampakkan diri? Aku hanya ingin bertanya, utangku ini sampai kapan harus kubayar? Aku hampir jadi kaisar pekerja keras. Pemberitahuan sistem. Tuan rumah, sebenarnya kau tidak punya utang. Hah? Tidak ada utang? Lalu kenapa aku bekerja keras setiap hari? Menangkap monster dan membangun, melatih tubuh, begitu? Pemberitahuan sistem. Alam semesta ini akan segera layu dan membutuhkan titik jangkar yang bisa menekan multiverse dan memulai kembali era. Dan kau adalah dewa dunia ini. Yang terpilih. Pemberitahuan sistem. Setiap kali kau pamer, kau memperbaiki aturan alam semesta yang runtuh. Setiap karyawanmu adalah pilar dunia masa depan. Singkatnya, kau menyelamatkan dunia. Tidak mengerti. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Bisa pensiun gak sih? Bisa gak sih? Aku jadi orang kaya yang santai aja. Bisa. Asalkan Anda setuju untuk menggabungkan kebun binatang dengan inti alam semesta, Anda akan menjadi penguasa alam semesta yang baru. Anda akan maha tahu dan maha kuasa, menguasai segalanya. Jadi penguasa alam semesta? Wah, bagus dong. Kalau jadi penguasa alam semesta, masih bisa narik tiket masuk nggak? Bisa nggak sih? Aku pasang harga dasar buat seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta adalah milik Anda. Masih perlu menarik tiket masuk? Kekayaan tidak lagi berarti bagi Anda. Nggak seru? Nggak seru banget. Kekuasaan tertinggi? Anda bilang tidak seru? Aku nggak mau jadi penguasa alam semesta. Aku cuma mau jadi kepala kebun binatang. Perasaan senang melihat angka saldo melonjak. AI bodoh sepertimu tidak akan mengerti. Menerima uang adalah tangga kemajuan manusia. Tuan rumah, ini tidak logis. Banyak omong. Logika apaan? Cepat kembalikan ke normal. Para tamu di luar masih menunggu hidangan. Kalau sampai menghambat aku cari uang, akan kubongkar dan kujual jadi besi tua. Mungkin ini baru sifat ilahi yang sesungguhnya. Kok lebih enak begini dari tadi? Meskipun si cerewet itu pergi, rasanya jadi lebih mudah. Selesai. Bagus. Menghemat biaya kerugian. Beginilah cara yang benar menggunakan aturan. Bos. Kenapa? Sebagai mantan petarung hebat, bisakah kau mabuk hanya karena minum teh melati? Bos, apakah kita nanti akan bertemu musuh yang lebih kuat? Para penguasa alam semesta itu. Dan juga itu siapa? Penguasa bintang. Musuh? Di mana ada musuh? Xiao Liu, pikiranmu perlu ditingkatkan lagi. Lihatlah orang yang sedang menyuguhkan arak kepada Raja Naga Abisal itu. Dia adalah orang terkaya di Pegasus. Orang yang sedang belajar barbeque dengan Hong-Hong itu. Dia adalah paus dari Katedral Suci. Ini bukan musuh. Ini semua adalah mesin uang berjalan. Mereka adalah sumber penghasilan kita. Kepala kebun binatang Lin. Aku baru saja mendengar dari kakak dari suku mata tiga itu bahwa bulan sekarang adalah tanah tak bertuan. Bagaimana kalau kita beli bulan juga? Buka cabang di sana? Aku bahkan sudah memikirkan namanya, cabang Istana Guanghan. Bulan? Lokasinya bagus, tapi terlalu terpencil. Pasti biaya pengirimannya mahal sekali. Pengiriman makanan juga tidak sampai. Sulit merekrut orang, tapi pertunjukan langsung bisa dilakukan. Pengunjung sekarang suka gaya mitologi retro semacam ini. Xiaoli, kemari sebentar. Bos, ada apa? Apa aku harus menari pole dance lagi? Kamu bisa terbang, dan penampilanmu juga bagus. Aku ingin membuat pertunjukan tetap Chang'e terbang ke bulan. Nanti, kamu bertanggung jawab, terbang ke bulan, dan kembali setiap malam. Terbang kembali. Bos, aku ini sukubus, berasal dari neraka. Atributku adalah api. Chang'e itu dewi. Dan di bulan itu, vakum. Sangat dingin. Uang lembur 2 kali lipat, akan kuberi kelinci giok sebagai pasanganmu. Bos, sebenarnya sejak kecil aku sudah merasa diriku mirip Chang'e. Lebih mirip Wugang. Aku tidak takut dingin. Aku akan segera mengecat rambutku hitam. Sikap yang bagus. Pergi ke bagian keuangan dan ambil 2 kaleng pewarna rambut, catat sebagai pengeluaran kantor. Tidak, potong dari gajimu. Bos, memang bijaksana. Banyak sekali. Itu bukan bintang. Itu koin yang melayang di langit. Anak-anak, buka pintunya lebar-lebar. Malam ini, kita buka semalam suntuk. Sudah ingat?
Cahaya bukan hanya penerangan, tapi juga sebuah pengabdian. Jika ingin belajar fisika dimensi tinggi, bersihkan dulu lampu jalan di sini. Tuan Guru memiliki pemahaman yang mendalam. Kami telah belajar banyak. Lihat batu bata ini. Dulu, Kepala Lin Fan menggunakannya untuk memukul pingsan Raja Iblis Neraka. Ini disebut batu pencerahan. Harga pas 50.000. Batu roh. Aku mau! Siang rebut! Ini adalah takdirku! Terima kasih atas dukungannya. Untuk foto bersama, mohon Andre. 1000 per foto. Ini baru namanya gengsi. Bos, mie-nya sudah siap. Sosisnya saya tambahkan 2. Xiao Liu memang pengertian. Para ketua dan pemimpin sekte itu berisik sekali. Bilang pada mereka nanti, jangan terus-terusan kirim spanduk kehormatan ke sini. Tidak ada tempat untuk menggantungnya. Ahaha. Itu adalah bentuk penghormatan mereka kepada penguasa multiverse. Penguasa apa? Aku ini cuma kepala kebun binatang. Paman, lihat! Yang bertanduk itu naga. Ya, di buku dibilang naga itu hebat sekali. Bukan, nak. Kamu harus lebih banyak membaca buku. Itu bukan naga. Itu belut yang ukurannya agak besar. Khusus dipakai untuk membersihkan saluran air. Belut? Betul sekali. Mau masuk dan lihat-lihat? Di dalam ada kadal yang bisa melompati lingkaran api. Dan burung beo yang bisa bicara. Cuma Rp9.900 loh. Jujur dan terpercaya. Kalau begitu, aku mau lihat. Baiklah. Selamat datang.